Thank you, C. Christine. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Biar firman-Mu yang sederhana ini Tuhan, Engkau sendiri yang urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan. Biar setiap kami mendapatkan sesuatu Tuhan dan kami bisa melakukan dan kami menemukan penyediaan yang Engkau sediakan di setiap kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita buka 1 Raja-Raja 17, 1-6. Ya, mungkin minta tolong C. Mary bacain ya. Suaraku bindeng-bindeng soalnya. 1 Raja-Raja 17 1-6. Elia di tepi sungai Kerit. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 4. Engkau dapat minum dari sungai dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, perikop ini kita kan sudah sering dengar ya, kisah yang umum. Tapi saya ambil dari bukunya Andrew Wommack, itu kita bisa belajar banyak hal ya. Dari perikop yang kecil ini kita lihat Elia ini bukan nabi kecil ya. Elia ini salah satu nabi besar. Tapi kita lihat kenapa dia menjadi nabi besar. Itu kita bisa belajar ya sebagai anak Tuhan. Setiap kita mesti bisa harus memiliki firman. Kalau kita memiliki firman seperti Elia ya, kita lihat Elia ini munculnya tiba-tiba ya, nggak dikenalin, nggak apa, tiba-tiba. Elia orang Tisbe. Lalu menemui Raja Ahab. Raja Ahab kan yang istrinya Isabel kan, yang raja yang sadis itu. Langsung dia berani bilang, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Lihat keberanian Elia. Kenapa Elia berani berkata, menemui raja yang begitu kejam, dia berani berkata kayak gitu? Karena Elia punya firman Tuhan. Nah, setiap kita harus memiliki firman Tuhan. Tidak cukup kita itu jadi orang Kristen biasa-biasa. Mungkin kalau saya setiap kali sharing firman, saya mesti ngomong hal yang sama ya, nggak pernah berubah ya. Itu apa? Setiap kita harus memiliki firman Tuhan. Setiap kita itu harus bukan hanya mendengar firman Tuhan, peraturan Tuhan, tapi kita itu firman Tuhan itu harus endap di dalam kita. Mari kita buka Roma 10:17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi kita kalau jarang mendengarkan firman, kita nggak ada firman. Kenapa orang bilang gini, aku up and down ya, aku up and down. Ya soalnya nggak punya storage firman. Kalau kita nggak punya storage firman, kita itu nggak punya janji Tuhan di dalam hati kita. Jadi kalau kena masalah, kita down dulu kena masalah. 1 Petrus 1:2-3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah. Jadi apa yang membuat kita lahir baru? Firman. Apa yang mengubah hidup kita? Firman. Tanpa firman kita tuh jadi orang Kristen yang hanya punya agama Kristen. Kita nggak pernah kemenangan. Kita ngerti firman di kepala, tapi hidup kita nggak pernah kemenangan. Hati kita nggak pernah kemenangan. Nah, jangan mau jadi orang Kristen yang cuma biasa-biasa saja ya. Firman itu harus masuk, benih itu harus bertumbuh. Kalau firman itu nggak masuk, kita itu kayak tanah hati yang batu. Firman itu nggak bisa bertumbuh kalau tanah hati itu batu. Firman itu nggak bisa bertumbuh kalau kita tuh penuh dengan kekhawatiran dunia. Firman itu hanya bisa bertumbuh kalau hati kita bersih. Kalau pikiran kita nggak khawatir, kita bisa berserah kepada Tuhan. Baru firman itu bisa bertumbuh 30, 60, 90 kali lipat. Apa artinya 30, 60, 90? Itu firman memberikan kita kemenangan, kehidupan. Bukan hanya memberikan kita kemenangan kehidupan, tapi firman itu juga memberikan kehidupan kemenangan sampai meluber,
sampai dampak di luar kita seperti Elia. Elia dia memiliki firman Tuhan, dia menangkap apa yang Tuhan mau dia katakan, dan ketika dia katakan itu membawa revival kepada satu bangsa. Ya, itu dari yang Elia ya. Jadi dari ayat 1 kita belajar bahwa setiap orang yang memiliki firman Allah memiliki potensi untuk mengubah dunianya. Paling nggak usah ngomong dunia bangsa lah, dunia kita sendiri ya kan. Kita berkemenangan atas kehidupan kita berkemenangan atas keluarga kita berkemenangan atas di komunitas kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada, kita bisa mengubah situasi. Kita bisa jadi orang yang tidak dikendalikan oleh situasi, tapi kita menjadi orang yang berdiri kuat di dalam segala situasi. Firman Tuhan itu menerangi jalan kita. Firman Tuhan memberikan instruksi kemana kita harus jalan. Ya, dan firman Tuhan itu juga mencetak pola pikir yang baru. Kadang-kadang kita nggak sadar ya. Saya dulu orangnya juga sangat negative thinking. Terus saya ya nggak kayak gini lah pokoknya. Tapi ketika saya belajar firman, saya menyukai firman, saya nggak belajar hanya sebagai rutinitas ya, tapi aku sungguh-sungguh I go deeper gitu. Aku cari tahu ini apa, bukan sekedar baca satu pasal, nanti nggak baca merasa bersalah. No, I have to read until I understand gitu ya. Aku baca sampai aku ngerti gitu ya. Dan ternyata firman itu tanpa aku sadar, firman itu merombak pola pikir. Jadi yang dari negatif thinking bisa jadi positif thinking itu tanpa aku sadar. Dia berubah itu tanpa aku sadar gitu ya. Dia tiba-tiba firman itu mencetak satu framework, satu pola pikir dalam pikiranku. Kadang-kadang aku melakukan sesuatu aja aku nggak ngerti ayatnya di mana ya, tapi nanti lama ternyata ini ada ayatnya gitu ya. Aku baru sadar gitu ya. Nah, kita nggak sadar, kita banyak makan firman. Firman itu mengubah cara kita berpikir. Firman juga membuat kita itu lebih hati-hati bertindak. Orang yang memiliki firman, mereka mengerti dirinya posisinya di hadapan Tuhan itu seperti apa. Kalau firman kita itu bukan hanya di pikiran ya, tapi di hati kita itu jadi orang tuh teguh. Kita itu ngerti, kita nggak mudah tertuduh juga. Kita bisa bercermin sama firman. Tiap kali firman disampaikan langsung ini hati kan langsung kayak gini. Aku selakuin ini enggak, aku selakuin ini enggak, kan kayak gitu ya. Nah, jadi firman itu harus endap, bertunas, sampai bertumbuh ya. Kalau kita lihat di perjanjian lama itu nabi-nabi ya, Yeremia 5:14 ya. Lihat nabi-nabi itu memiliki firman, sampai firman itu kayak mau bakar gitu. Sebab itulah begini firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Terus satunya lagi Yeremia 29. Tetapi apabila aku berpikir aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka hatiku terasa ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Firman Tuhan itu ditaruh di dalam hati kita itu seperti sesuatu yang mau meledak gitu ya. Kadang-kadang orang bilang gini, wah kamu berapi-api ya, kamu berapi-api. Berapi-api itu bukan semangat gairah. Orang hyperaktif juga bisa semangat gairah ya. Tapi berapi-api itu berarti apa? Kita full of the word, kita penuh dengan firman, kita meluap dengan firman, itu baru namanya berapi-api. Saya ingat Indi Gautama bilang gini, Roh Kudus itu bukan api, Roh Kudus itu oli, Roh Kudus itu oli, firman itu api. Jadi oli dan api itu bakar. Jadi gini ya, Roh Kudus itu yang melembutkan hati kita supaya firman itu bisa masuk ke dalam hati kita, dan kita itu bisa melakukan firman jadi kehidupan gitu ya, karena Roh Kudus dan firman gitu. Ya, jadi jangan di sini ada grace ya, grace ada, grace kok nggak ada? Ya, jadi gini, jangan sampai kita itu baca firman karena kita itu merasa, aduh udah nggak baca, bolong, gak enak ya, bersalah. No, kita baca karena kita rindu kenal Tuhan. Jangan bawa attitude, aku harus ritualku harus gini. Datang ke Tuhan itu dengan hati yang rindu. Kita jangan terjebak di dalam keagamawian. Wah baca ini abot. Saya tahu, saya juga pernah merasakan, wah baca ini abot. Itu tuh tipuan. Kalau kita belum baca, kita sudah merasa baca ini abot, baca ini ngantuk, kita pasti males. Tapi kita harus, Tuhan aku mau kenal Engkau, Tuhan bikin aku mengenal Engkau. Kalau kita sebelum merenungkan firman, kita pelan-pelan kita nyembah dulu, hati kita dilembutkan. Firman itu
lebih gampang masuk ya. Dulu saya baca Yesaya itu kayak nggak bisa ngerti ya. Firman Nabi itu kan tahu itu cuma Tuhan ngamuk gitu loh. Waduh, ini kok Tuhan ngamuk. Tapi terakhir-terakhir tuh di sini mungkin ya saya banyak nganggur di rumah ya. Nyembah. Saya baca tuh pelan-pelan. Saya bisa merasakan hati Bapak di dalam kisah Yesaya. Itu merasakan hati Bapak itu bukan ngamuk, sedih. Bukan ngamuk. Dulu kan aku baca ngamuk sedih sebenarnya. Soalnya mungkin hatiku ya nggak tenang ya. Aku baca ngamuk itu sedih gitu ya. Aduh Tuhan, memang Tuhan itu ya apa ya, kita tuh baca kayak hati gitu ya, nggak bisa baca cuma kayak pakai otak. Dan pakai otak itu kan kita nanti banyak setoran ya, waduh mari gini mau ngelakuin ini, mari gini mau ini mau ini. Jadi kita baca tuh kita nggak bisa nangkep perasaan Tuhan yang di dalam firman ya. Jadi yang pertama adalah setiap kita harus memiliki firman untuk mengubah paling nggak dunia kita. Yang kedua adalah apa? Setelah kita memiliki firman, berarti apa? Kita mengerti cara mendengarkan suara Tuhan ya kan di dalam hati kita. Masalahnya kalau sudah dengar berani bertindak apa enggak, ya kan? Mari dengar berani bertindak apa enggak? Tadi yang ya kalau Elia ini kan gini, habis dia dengar Tuhan suruh dia ngomong sama Ahab, dia langsung ketemu Ahab ya kan? Dia bilang, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali yang kukatakan. Nah, Anda harus dia melakukan firman pertama yang Tuhan berikan. Baru akan ada lagi firman yang kedua. Contoh saya malu sih ngomong ini, tapi ya saya juga ini belajar ya. Justru yang saya bagikan ini justru yang saya belajar hidupi sekarang. Dari tahun lalu itu Tuhan tuh sudah ngomong sama aku melalui hambane. Sebenarnya ya aku tahu lah, harus ditekan-tekan terus, cuma aku sing produk motong gitu ya. Kamu tuh ya mulai ngajar, mulai khotbah. Ojo pikiranmu aku nggak bisa, aku kurang nyocok gitu kan. Selalu kan aku belum level. Jadi pikiranku memang kayak gitu terus sih. Di pikiranku aku nggak bisa, aku belum waktunya, aku belum sekolah kan. Selalu di pikiranku timbul kayak gitu. Terus aku ingat satu minggu lah, bukan satu minggu, kira 1 bulan ya. Aku kan juga pernah cerita. Aduh terakhir kok aku ini kalau doa kok nggak bisa ngomong ya, aku cuma bisa diem tok, kok nggak ada apa-apa sih aku bisa ngomong ya sama Tuhan ya. Aku diem, aku tetap luangkan waktu, aku tetap diem. Aku baca firman, cuma firman kok ya nggak ada sih masuk atau apa. Nah pelan-pelan Tuhan tuh taruh di hatiku gini. Nah kamu belajar terus, nggak mau salah lo ya, buntu gitu ya toh. Tapi aku nih saya nggak punya keberanian loh. Aku nih saya nggak punya keberanian membagikan. Aku kayak gini, aduh Tuhan, aku ini apa ya? Aku ini takut tuh Tuhan, aku ini takut banget. Tapi aku bergumul. Yang lucu juga ini bergumulnya pas C. Mary bergumul, C. Esther bergumul, aku juga bergumul. Kita tuh sama-sama disuruh melangkah tapi sama-sama takut. Jadi pas-pasan gitu ya toh. Jadi waktu itu aku bergumul sama Tuhan mau nyampe nosek mana? Aku tanya sama Pak Doni, ya apa ini Pak? Aku ini disuruh Tuhan gini tapi aku takut. Pokoknya kamu harus khotbah katanya gitu. Terus aduh dimulai dari mana, awal dari mana, akhir sama dari mana. Terus aku ingat gitu ya. Ya Tuhan itu kan selalu nyuruh kita mulai dari apa yang ada. Nggak usah mulai muluk-muluk lah. Tahun lalu aku disuruh ngajar, aku nggak berani ngajar. Aku tanya Pak gini, ya nggak apa-apa ngajar tuh by two dulu. Jadi apa? Kamu counseling orang kan ngajar loh tuh by two ya kan? Paling nggak oke lah. Saya nggak ngajar banyak orang. Saya counseling orang satu-satu kan pada ngajar ya kan? Pelan-pelan tuh by two. Sekarang oke. Aduh Tuhan, gak bisa bikin tema loh Tuhan ini apa ya gini-gini. Wes paling nggak suka baca buku ya ngajar dari buku sih kamu baca ya kan? Jadi saya pikir iya ya, melangkah dari hal kecil-kecil yang sederhana-sederhana. Dan buku ini kan bukan hanya aku baca, tapi aku praktek juga kan. Jadi aku di sini aku dapat kekuatan. Iya ya, Tuhan itu nggak mikir muluk. Saking kita itu sing kakek muluk-muluk. Kadang-kadang pikirnya, wis harus khotbah sing koyok gini-gini, sing koyok pendeta lah. Ajane ya nggak usah gitu loh. Sing sederhana, sing kamu bisa melangkah gitu ya. Jadi aku ingat kalau kita dan dari ini kita belajar ya, kalau kita melakukan satu, maka Tuhan akan menyampaikan firman keduanya. Nah, jadi mungkin contoh saya ya, saya dulu paling nggak pertama saya belajar counseling dulu lah. Oke lah, nggak bisa
share di depan, sering-sering aku takut bahkan tak suruh orang lain terus toh, jadi kan aku jarang jataku. Tapi Tuhan tuh kayak ngejar aku terus gitu ya. Pertama ngejar lewat Pak Gwana, tapi aku mikir gini, Pak Gwana itu kan guru, jadi nyuruh aku gitu terus, ya wajar lah mau aku maju. Tapi aku rada pokong cian. Nah gitu aku tanya Tuhan, Tuhan sungguh tak mau aku ngajar, sebenarnya aku takut. Terus besoknya Pak David langsung nelfon aku bilang gini, Din, kowe aja impor-impor pendeta tok ya, kowe kudu ngajar, sewulan sepisan. Aku baru tanya Tuhan, kok dia langsung jawab ya, sorry ya, Yin aku terus terang mbak kamu ya, aku gak bisa bujuk mbak kamu, soalnya aku disuruh ngomong mbak kamu. Aduh Tuhan, aku gak wani. Aku mikir gini, terus aku denger ya, ini 1 tahun, aku ini cek ngomong ya, kok gak sadar ya, aku gini, ini 1 tahun loh, Tuhan suruh aku kayak gini, kok aku sih iso tak, maksudnya tak delay, tak cari orang, supaya apa, supaya jatahku jarang gitu loh. Aku kan, aduh, tak pikir-pikir aku gini, makanya dari dulu dibilang takutan, ternyata ini takutku ya. Ya karena itu, jangan mikir terlalu muluk-muluk, padahal Tuhan suruh mulai dari yang kecil. Dan sekarang saya mulai dari yang kecil-kecil ini ya. Dan aku percaya ketika aku melakukan ini, ada firman berikutnya. Sekarang saya mau saudara catat, apakah saudara sudah memiliki firman Tuhan? Dan kalau sudah memiliki firman Tuhan, apa sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, baru ada suara Tuhan untuk berikutnya. Nggak gitu nanti kayak aku. 1 bulan itu baca Alkitab, gak bisa doa kayak gersang. Tapi aku tahu di dalam kegersangan itu Tuhan itu kayak narik kerinduanku. Ngerti nggak? Kayak gini. Kayak bikin aku tuh mau nggak mau harus berani melangkah. Jadi aku gini, daripada aku kehilangan Tuhan, mau nggak mau aku mesti goci, aku harus berani melangkah gitu ya. Karena aku mikir gini, Tuhan itu cek pinter ya. Kok tahu ya caranya bikin aku berani melangkah, karena aku takut kehilangan dia, mau nggak mau aku harus melangkah gitu loh ya. Terus mau nggak mau harus merobos. Tuhan tahu nggak bisa pakai cara lain, cuma pakai cara daripada aku nggak bisa ngerosok no dia, aku kosong, mau nggak mau aku harus memberanikan diriku. Tapi Tuhan tuh baik banget. Ketika aku bergumul, aku minta Tuhan, minta keberanian, aku minta keberanian. Tuhan kasih keberanian, kasih tuntunan kecil-kecil. Pertama aku sih muluk-muluk ya. Ya wis aku mesti tentang penyembahan jadi Tuhan ingat aku ya dari sing ada ini loh, sing ada ini loh. Iya ya, padahal Tuhan tuh luar biasa lo tahu ya. Buku ini dari tahun lalu aku sih pengen beli, tapi gak pernah tak beli soalnya bukuku sih akeh. Tapi terakhir ini buku ini muncul lagi, akhirnya tak beli. Aku baru tahu Tuhan pada tepat waktu nih. Tuhan sekarang nyuruh aku beli berarti nyuruh aku praktek. Kok ya pas waktu nih, hampir 1 tahun misalnya. Ya kan? Lalu kita bacakin ya. Jadi yang pertama, orang yang memiliki firman itu dapat mengubah dunianya. Kalau dunianya berubah baru dunia orang lain. Yang kedua, kalau kita mentaati firman Tuhan, baru ada firman Tuhan berikutnya. Kita lihat dari Elia ini ya. Elia sudah taat menemui Ahab, lalu Tuhan ngomong sama Elia, pergilah ke Sungai Kerit, ya kan? Itu firman kedua, ya. Jadi kita kalau nggak melangkah, kita nggak berubah apa yang Tuhan mau, kita tuh tetap ada di pergumulan yang sama, ya. Season kita belum berubah. Sedangkan anak Tuhan, kita harus jalan from season to season. Kita harus mengenali musim ini Tuhan ngajari apa-apa, musim berikutnya Tuhan ngajari apa-apa, ya. Jadi kita lihat dari sini, Elia disuruh Tuhan pindah. Tapi kita tuh kalau disuruh ke tempat asing itu kan biasanya takut ya. Ya kayak saya gini, suruh ngomong takut gitu ya. Tapi Tuhan itu bilang, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Nah, berarti apa? Kalau Tuhan suruh, dia menyediakan. Kalau Tuhan suruh dia menyediakan, itu yang membuat saya kuat. Ya Tuhan, aku pokoknya maju, gak ngerti ngomong apa, pokoknya Tuhan yang suruh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang terjemah ke hati ini mereka. Aku pokoknya berani maju, pokoknya bodoh berani gitu toh, belajar berani gitu. Nah, seringkali kalau Tuhan suruh kita maju, kita takut, banyak pertimbangan. Padahal kalau kita maunya apa? Aku nunggu siap dulu baru aku maju, aku nunggu siap dulu. Nggak pernah akan siap. Karena apa? Ikut Tuhan itu perjalanan iman. Iman aktif dulu, penyediaan datang. Nah kita maunya save cara dunia. Sip dulu baru maju. Nggak ada. Elia meskipun dia tidak ke Sungai Kerit, penyediaannya tetap ada di sana. Hanya Elia yang melepaskan apa yang sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi kita, kalau kita tidak melangkah, gini ya contoh. Mungkin ada di sini Grace nggak ada ya, ada yang sekolah atau ada yang cari kerjaan. Kalau kamu nggak melangkah, penyediaanmu nggak ada.
Jadi apa sekarang ini yang Tuhan pimpin untuk kita cari? Kalau kita nggak melangkah, kita nggak dapat sediaan. Kita mau duduk diam ongkang-ongkang dapat, nggak mungkin dapat. Dengan Tuhan itu iman jalan penyediaan ada. Kalau kita nggak melangkah, penyediaan pun tidak ada. Kalau kita nggak melangkah, diambil orang lain. Ya. Lalu Allah mengirim penyediaannya ke tempat yang menyuruh Anda pergi, bukan di mana tempat Anda berada. Ada tempat disebut di sana bagi saya dan Anda. Ya, jadi kita harus tahu ya, kita itu kalau berjalan dengan Tuhan itu ada tempat di sana, yang dimana penyediaan itu tersedia buat kita. Dan tempat penyediaan Tuhan itu bukan satu tempat. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita itu berpindah-pindah tempat. Jadi mungkin hari ini kalau kita nggak punya diary ya, kita bisa mulai tulis ya. Tuhan, selama aku menjadi anakmu, aku sudah kau bawa kemana aja membuat kenangan. Aku ingat waktu Pastor Nares ya, dia bilang gini, batu peringatan. Orang Israel kalau nggak salah melewati sungai Yordan ya, membangun 12 batu peringatan ya. Itu sangat berkesan bagi aku ya. Kalau aku rinci perjalanan hidupku dengan Tuhan, iya ya, Tuhan Cing Yinseng dulu bisa jadi Cing Yinseng sekarang. Ya meskipun Cing Yinseng sekarang belum apa-apa ya, tapi banyak perubahan. Aku ingat dulu itu aku sama suamiku banyak pertentangan, banyak apa gitu ya. Tapi lama-lama, iya ya, kok sekarang kok bisa kayak saling mengerti, gak usah tengkar. Kayak di dalam batin itu kayak saling memahami. Kok tiba-tiba jadi kayak gitu ya? Padahal dulu tuh selalu kayak ada kayak konflik di dalam batin yang tidak bisa diselesaikan gitu ya kan. Kayak nggak bisa ngomong gitu ya. Kayak aku ngejar panggilanku, dia nggak ngerti gitu. Tapi kok ini tiba-tiba kok dia bisa paham, sinkron-sinkron sendiri. Saya percaya itu pekerjaan Tuhan loh, bukan aku ngomong orang kalau bilang suamiku berubah. Ini piro tahun rek gitu ya. 2016, 17, 18, 19, 20, 22. Jadi kalau kita itu jangan bingung merubah orang, tapi kita berubah sendiri, kita semakin cari Tuhan, nanti pasangan kita itu diubahkan sama Tuhan. Itu loh perjalanan kita dengan Tuhan. Dan banyak hal, mungkin kalau teman-teman ya seperti Shelly, Cik Mary yang sudah jalan lama, tahu lah cingin dulu kerasnya ya apa ya toh. Tuhan itu kan bisa ngerubah ya. Cingin itu ketatnya kayak apa gitu ya toh. Ya aku lihat masa-masa ya apa Tuhan itu melembutkan aku lewat sakit ya, mungkin lewat meskipun aku ini sakit, mungkin orang lihat aku cepat bangkit, tapi yang tahun lalu bener-bener aku sakit mau mati rasanya. Itu sangat berkesan. Tapi itu sakit yang mau mati rasanya itu bener-bener apa? Banyak merombak kedalaman hatiku, banyak. Ini kok ada suara apa ya? Banyak merubah. Oh, Pak Devi sebentar. Banyak merubah cara aku pandang gitu ya. Jadi kok ngomong sampai ke yang pengalaman ini ya. Pokoknya gini loh, kita harus mengenali musim ke musim. Tuhan bawa kita kemana ya. Di musim yang baru ada penyediaan. Pokoknya musim sebelum kita masuk musim yang baru, biasanya kita takut. Saya nggak tahu kalian bisa merasakan apa enggak, tapi seringkali sebelum saya masuk musim yang baru, saya ini wis was-wasan di dalam roh. Meskipun kejadian di luarku ini nggak ada apa-apa, tapi rohku ini kayak searching tuh apa ya? Kayak mencari meraba-raba loh. Tuhan ini tuh Tuhan mau aku apa ya? Rohku kok gak enak ya. Nah, nanti pelan-pelan Tuhan bawa aku masuk dan bagi saya mungkin lebih enak karena setiap kali saya mau masuk musim baru Tuhan kasih saya mimpi. Nanti saya mau keluar musim baru Tuhan juga kasih saya mimpi. Biasanya cara itu Tuhan ngomong sama aku. Jadi kita harus mengenali Tuhan itu mau bawa kita dari musim mana ke musim mana. Jadi kita tuh gak hidup Kristen gak gini. Aku orang Kristen dari dia nggak pernah berubah ya dari dulu kayak gini terus enggak, kita itu berubah paling enggak. Aku dulu ngamuan, saya aku rodok sabar, nah sekarang aku rodok iso handle anakku ya paling enggak satu persatu kamu catat journey-mu dengan Tuhan itu Tuhan bawa kamu kemana, penyediaan apa yang Tuhan sediakan. Dulu kamu nggak bisa tapi kamu melatih sama Tuhan kamu bisa ya kan. Nah yang
di sana bukan tempat statis, namun berubah-ubah. Kita mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan untuk mendeteksi perubahan. Jadi ngerti ya, musim kayak Neni ya. Neni sebentar, Cece, wah saya musim nelongso, Cece, nanti iki musim sukacita, aku mabuk-mabuk, ya toh. Jadi kita itu ingat ya, ada waktunya Tuhan tuh bawa kita seolah gersang, waduh nyungsep gitu ya. Tapi percayalah, nggak ada nyungsep itu yang sia-sia. Kalau kita nggak nyungsep nelongso mati, pokoknya kita bangkit, kita Tuhan, engkau mau belajar, aku belajar apa? Engkau mau aku mengerti apa? Kadang-kadang lewat penderitaan itu ego kita dipangkas, tau nggak? Keangkuhan kita. Kadang-kadang kita perempuan itu ya kita juga suka terlalu pakai nyatur ya. Itu Tuhan tuh pangkas semua. Tuhan tuh pangkas kekerasan hati kita. Dia tuh pangkas supaya kita tuh jadi lembut. Aku sadar bahwa penderitaan tuh banyak melembutkan hatiku. Meskipun aku nih disiplin, tapi kalau nggak ada kelembutan nggak bisa, harus balance juga ya antara disiplin dan kelembutan tuh harus balance. Jadi di dalam penderitaan itu saya belajar compassion. Kalau kalau saya nggak pernah menderita, saya akan jadi orang yang rada sadis ya. Kalau ngelatih orang tas, tapi ada penderitaan, saya ngerasa sakit. Jadi aku tuh bisa ikut ngerasa sakitnya orang lah sekarang. Dulu aku nggak bisa ngerasa sakitnya orang. Aku dulu sampai gini, kok calon saya gini, aku nggak bisa sih. Ayo lagi gitu. Tapi karena aku sadar saat ini orang anu titik rasa aku gini. Aduh, aku sampai gini ya. Kadang-kadang aku gampang adu-adu ya sekarang ya. Dulu aku nggak bisa adu-adu loh. Tapi itu loh, Tuhan tuh merubah hatiku tanpa aku bikin-bikin loh. Bukan aku yang bikin, tapi dibentuk oleh Tuhan. Ya, yang lalu kita lanjut ke 1 Raja 17:7 sampai sampai 15. Saya minta tolong Mary, tapi sebentar saya jelaskan dulu. Tadi kan Elia ini dari sungai Elia di tepi sungai Kerit, Elia dari ketemu Ahab ke sungai Kerit. Sekarang Elia ke Janda Sarfat ya. Dari sini kita belajar ya. Elia pindah satu tempat ke tempat ketiga ya, ke tempat ketiga. Jadi perjalanan dengan Tuhan itu nggak pernah pancet aja, pergumulanku sak tahun pancet aja. Itu berarti kita nggak jalan sama Tuhan, kita jalan sama diri kita sendiri. Kalau jalan sama Tuhan pasti ada progres. Pasti kita tahu, ini musim baru. Mungkin seperti Debbie, aku kawin, aku berubah, pandanganku berubah ya, dia dapat musim baru di pokoknya setiap musim itu pasti membentuk sesuatu pandang yang baru karena Tuhan itu mau kita progres. Kalau kita nggak ngalamin musim baru berarti kita tuh cacat ya. Oke, Cik Mary, tolong saya bacakan 7 sampai 15, Elia dan Janda di Sarfat. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Jadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintah orang janda untuk memberi makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, ambil bagiku air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, coba ambil sepotong roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan
hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, kita lihat Elia sama Tuhan disuruh pindah. Tuhan bilang, pergi ke Sarfat. Ya, berarti Tuhan suruh Elia pindah lokasi. Kalau kita disuruh Tuhan pindah lokasi, kita melangkah. Ya, fokus pada janji Tuhan, jangan takut untuk melangkah ke depan, meskipun ke depan itu Sarfat. Di mana janda nih? Aku disuruh melangkah kayak gini. Aku suruh langkah kerja. Kerja apa? Aku suruh melangkah ngambil keputusan. Saya tidak mau bocor, wis keputusan tindakan ini. Guyu orang itu. Aku harus ngambil tindakan ini. Konsekuensinya apa ya? Kadang-kadang Tuhan tuh suruh kita melangkah, kita itu nggak ngerti bener apa salah gitu ya, toh. Tapi kita itu harus melangkah gitu ya kan. Ingat, ini Tuhan yang suruh, aku coba gitu kan ya. Bukan aku, kan kita sudah uji, oke kita melangkah. Ya, bayangkan kalau Elia meragukan Tuhan tidak melangkah, tambah Elia kelaparan, penyediaan di sungai Keritnya sudah habis, the last season sudah habis, harus ada season baru perlu penyediaan baru, gak cukup di musim baru pakai penyediaan lama, urapan lama gak bisa, sudah gak bisa sustain. Gak ada anak Tuhan itu yang stagnan. Anak Tuhan yang stagnan, tidak bertumbuh. Sorry to say, you are not walking with the Lord. Engkau nggak jalan dengan Tuhan. Anak yang jalan dengan Tuhan itu selalu bisa mengenali musim-musim. Dulu saya nggak bisa mengenali musim-musim karena saya nggak pernah jalan dengan Tuhan. Tapi setelah saya jalan sama Tuhan, saya mengenali setiap musim di mana Tuhan itu membentuk hidup saya. Tuhan upgrade saya. Tuhan memberikan pengertian-pengertian baru. Tuhan maka setiap musim, misalnya musim itu kita nggak usah ngomong musim yang kayak drastis lah, nggak ya. Melalui masalah anak kita belajar apa, melalui masalah ini kita belajar apa. Ada orang yang membiarkan musim itu hanya lalu saja, begitu saja karena dia tidak berjalan dengan Tuhan. Tapi kalau kita libatkan Tuhan dalam setiap langkah kecil, kita itu tahu loh, hal ini Tuhan ajari aku ini ya, hal ini Tuhan ajari aku ini. Kita tuh bisa mengenali tuh detail-detail kecil yang Tuhan itu taruh di dalam hati kita ya. Jadi waktu Elia disuruh Tuhan ketemu Sarfat, kita lihat ya, Elia ini kan yang bilang ke Sarfatnya kan, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Seolah-olah ini kan Elia memerintah, kasih aku air gitu. Tapi lucu nggak, Tuhan itu sudah bilang di atasnya ya, di ayat 9, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi sebelum Elia ngomong sama Sarfat minta air, minta minum, sebenarnya janda itu sudah tahu dia harus memberikan sesuatu sama orang, ya kan? Karena kan ayat sebelumnya Tuhan bilang Tuhan memerintah. Tapi janda ini lebih lucu lagi, ya kan? Sudah di hati, sudah tahu Tuhan memerintah. Waktu Elia datang itu antaranya janda ini diem-dieman. Elia tahu, oh inilah orangnya, inilah divine connection yang Tuhan kirim. Tapi janda ini, maksud aku ngasih makanan kan gitu kan. Makanya perempuan jawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dan tempayan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 kayu, kemudian aku mau pulang mengelola diriku dan anakku. Setelah kami makan, maka kami akan mati. Nah, ini tuh kayak kita gini ya, Tuhan itu sudah suruh ya kan. Tapi kadang-kadang perlu nabi sih ngomong kita, ayo kamu kayak gini gitu. Kita segini, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa apa-apa ya kan, seperti yang tadi aku bilang ya kan. Ayo ya, ini kan orang sendiri jadi ngomong nggak apa-apa ya. Ayo ya Shelly ya, kamu ya, saya berani ya. Aku lo rata-rata, aku lo nggak bisa apa-apa, aku lo nggak orang suka maju ke depan. Kita harus berhenti. Kalau Tuhan suruh, Shelly, kamu tuh bakat jadi leader. Nah, kita harus belajar, yes Tuhan. Ini kita nggak ngomong Shelly. Aku ngomong Diku, aku ngomong Cek Mary, Neni, semua di sini kita pasti ngalami itu. Cek Esther juga tuh, pasti kita itu ngalami ya kan. Kita itu kalau janda Sarfat, wes tahu Tuhan wes ngomong di hati kita. Gitu sih pakai nabi ngutuk sih kita sih. Aku sih nggak punya apa-apa loh gini. Waduh, itu memang kita harus bertobat ya. Kita kalau mau ikut Tuhan sungguh-sungguh itu, mau nggak mau kita itu
harus mau melangkah. Kalau kita tuh mau berjalan di dalam urapan yang penuh, kita harus mengalahkan ketakutan kita. Ya memang kita punya sedikit, ya memang kita punya belum seberapa. Tapi kalau kita nggak memberikan, maka yang mengalir itu nggak datang gitu loh. Itu mana ya tadi ya? Ini yang terakhir ya. Maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, kita ini maunya gini, Tuhan kasih, Tuhan kasih, Tuhan kasih. Tapi kalau kita nggak mau memberikan apa yang Tuhan mau, maka penyediaan Tuhan itu juga mandek. Karena ini yang membuat saya terinspirasi gini ya. Saya ini kan selalu rindu Tuhan, aku pengen pewahyuan, aku mau mengenal Engkau lebih dalam. I want revelation. Tapi kalau aku dapat untuk diriku sendiri kayak apa juga gitu ya. Kalau aku dapat terus nggak untuk memberkati orang lain, nggak untuk mengubah kehidupan orang lain, untuk apa juga? Tuhan Tuhan punya blessing itu selalu harus mengalir kepada orang lain. Makanya kan janda Sarfat ini bless dulu. Dia bless siapa namanya? Elia. Dia disuruh memberi Elia. Tuhan itu ingat ya. Tuhan itu selalu suruh kita memberi untuk memberkati kita. Jangan kalau disuruh memberi, aduh mau mati rasanya. Kita ngomong memberi uang atau memberi tenaga atau memberi atau melangkah lah. Memberi itu kan bisa kamu melangkah juga termasuk memberi atau memberikan sesuatu. Saya ingat waktu itu ada orang itu bilang butuh uang gitu ya, butuh uang untuk rumah sakit. Waktu itu saya sebenarnya nggak berani ngomong sama suamiku, soalnya nanti aku dikira kok gak mandek-mandek gitu ya. Terus ya wis memberanikan diri lah ngomong. Terus suamiku kayak gini, butuh berapa? Ngomong sekian gitu. Dia kaget kok cek banyak gitu. Oh ya wis berapa berapa lah pokoknya berapa gitu ya sih pokoknya mau gitu ya lah. Terus ini sama suamiku tuh ya wis gak apa-apa nggak bilang wis kayak anak kabeh. Hah, aku sih kaget gitu ya, tapi di situ aku tuh merenung, aku gini, Tuhan aku tahu kalau Tuhan yang menggerakkan suamiku kan karena aku nggak berani ngambil keputusan memberi jumlah segitu, tapi suamiku yang ambil keputusan kayak gitu. Aku percaya Tuhan itu menggerakkan aku karena Tuhan mau memberkati aku. Jadi kita harus ingat ya, kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu hal yang tidak enak bagi dagingmu, sebenarnya Tuhan itu bukan mau nyiksa kamu. Setiap ketaatan yang Tuhan suruh kita langkah, itu demi kebaikan kita dewek. Kita harus ingat satu, Tuhan itu selalu niat baik untuk kita. Dan dia itu bekerja melalui prinsipnya. Ya, kalau dia suruh kamu nabur, berarti kamu akan menuai. Kalau dia suruh aku membagikan firman, berarti dia mau ngasih aku pewahyuan. Nah, aku pengen pewahyuan, aku nggak bagi firman, ya aku buntu di tengah jalan, aku sih nggak bisa terima, aku sih rugi. Jadi kita harus ingat, kita sama Tuhan itu pasti kita nggak rugi, ya kan? Justru Tuhan sing rugi terus. Aku ingat siapa itu sing arek laki itu sing sing bisa loh siapa? Sam dia bilang gini, Ci, kita sama Tuhan itu kok mau ya Ci, padahal Tuhan itu yang rugi terus loh, kita tuh yang untung terus. Kita itu pokoknya kalau disuruh Tuhan taat, memang taat itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang takut, kadang-kadang ada resiko ya, tapi tidak pernah rugi. Ingat oh, Tuhan tuh baik. Kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan aku, Tuhan juga tidak mungkin mengecewakan saudara. Meskipun kita itu melewati, kadang-kadang kita nggak tahu akhirnya bagaimana, kita harus melewati dengan cucuran air mata. Tapi percayalah, ketika kita taat, ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita mentaati melangkah seperti yang Tuhan mau, Tuhan itu membawa kita kepada panggilan. Kita itu sering kayak gini, Tuhan panggilanku apa, panggilanku nih, kamu melangkah satu langkah semakin dekat dengan dia. Kalau kita cuma gini, aku bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa. Ya sampai kapanpun ya bukan apa-apa ya, nggak bisa siapa-siapa. Tapi kamu lihat ya, Musa waktu dibawa Tuhan, Musa itu siapa? Musa itu ya Tuhan. Tadi saya baca buku ini, dia lagi disuruh Tuhan, dikasih Tuhan, lu buat 4 tahun digenapi. Musa tuh 40 tahun lu. Orang disuruh Tuhan, lu buat no panggilanmu. 2 bulan gak terjadi, wis ditagih Tuhan, kecewa ya kan. Lalu Musa itu 40 tahun nih, dipersiapkan Tuhan 40 tahun.
Kita 4 tahun aja kita bisa tahan apa enggak? 40 tahun, bayang loh. Tapi ya, kita belajar. Musa, Yusuf, orang yang dianggap Tuhan tinggi, itu mereka yang dibawa Tuhan menemukan janjinya itu dalam waktu yang panjang. Semakin panjang kamu berani punya kekuatan menantikan janji Tuhan, semakin kemuliaan Tuhan dalam hidupmu semakin besar. Jadi instan-instan itu hanya kemenangan kecil ya. Kalau kita mau kemenangan yang besar, kita tuh harus jalan terus. Nah, saya nggak ngomong lebih lama lagi karena ini kan ada 14, nanti kebanyakan, jadi saya ngomong suka sampai sini aja. Intinya apa? Sing simple. Kalau kita mau mengubah dunianya kita harus satu, punya firman. Terus kalau sudah dapat firman, kita harus berani melangkah, ya. Melangkah itu enggak cuma melangkah sekali stop, menang, hore, merdeka. Enggak, melangkah dari satu tempat ke satu tempat berikutnya. Itulah perjalanan kita dengan Tuhan. Habis kita melangkah, kita harus ingat, kalau Tuhan suruh lagi, ojo takut, ojo merasa enggak punya apa-apa, enggak bisa apa-apa, goblok, enggak. Di setiap umur rohani kita, itu berarti Tuhan sudah cukup kasih kita jatah untuk kemenangan berikutnya. Kita nggak harus kayak pendeta, kita nggak harus muluk-muluk. Aku inget ya, dulu kita sebelum Soul for Jesus, Women on Fire ini apa sih, Shell? Masa grup untuk melayani orang enggak ya? Kita itu grup apa sih? Kita mulai itu grup berdoa bersama, menyembah. Karena kita rindu, kita haus, kita mau belajar. Nggak pikir mau melayani orang, soalnya nggak bisa melayani orang, nggak punya kemampuan melayani orang. Tapi hari ini, kalau Tuhan percayakan, ada orang-orang yang kita konseling, ada orang-orang yang bisa kita bimbing. Itu bukan satu plan yang kita planningkan. Bukan saya plan mau melayani orang, bahkan saya disuruh Tuhan melayani orang, saya struggle. Saya ya, Tuhan iso tak pakai apa, bodoh apa, gini. Tapi ternyata Tuhan itu benar-benar menyediakan. Jadi kita lihat ya, dari proses saya ikut Tuhan, saya punya kerinduan. Saya kan dulu kerja, saya punya kerinduan Tuhan, aku mau melayani Tuhan, kerjaanku mau tak lepas no. Tapi waktu kerjaanku mau tak lepas no, saya tanya ke Pak Buana, saya tanya ke Pak Arifin, jangan ke susu. Nah ternyata di situ Tuhan tuh mempersiapkan aku. Jadi kita tuh jangan ke susu, gak langsung, oh Tuhan kamu punya panggilan, berarti langsung nyemplung, langsung jegur, langsung jadi. Enggak, Tuhan persiapkan dulu apa hatiku, Tuhan persiapkan bendahara firmanku, Tuhan, dan aku tahu ke depannya masih banyak persiapan gitu. Tuhan mempersiapkan keluargaku, Tuhan mempersiapkan juga orang-orang yang terkoneksi dengan aku. Itu satu Tuhan itu lewat dinamikanya Tuhan bekerja itu dia persiapkan satu-satu untuk setiap kita pun sama. Setiap kita pun sama. Tuhan mungkin taruh kerinduan apa di dalam hati saudara-saudara. Jangan takut melangkah. Kita harus tahu ya, di dalam Tuhan kita itu bukan orang biasa-biasa. Di dalam Tuhan kita tuh dapat melakukan perkara-perkara yang hebat. Tuhan, aku nggak hanya mau keluargaku diberkati. Aku pengen menjadi berkat kepada banyak orang. Dulu kalau saya mendengarkanmu buat ya, kamu akan melayani orang yang hancur hati. Saya nggak habis pikir. Hati saya keras kok saya melayani orang hancur hati, itu saya nggak habis pikir. Itu aku cuma gini toh, itu jatah CR nih, bukan jatahku gitu kan ya. Karena jatahku ini tes militer gitu. Jatahku bukan jatah orang hancur hati. Ternyata waktu aku dihancurkan lebur biur, baru hati bisa hancur untuk orang. Wah, tapi ternyata ya tidak ada yang sia-sia. Di dalam hancur hati itu ada urapan, ada emas yang keluar. Nah, saya mau kita itu belajar apa? Mengenali proses Tuhan dalam hidup kita, menikmati. Jangan bilang, aduh soro ya, wong Kristen kok diproses terus. Nikmat no, ambek Tuhan. Nek kamu jalan dewean ya soro, podo ae jalan nggak jalan ambek Tuhan tetap diproses. Tapi beda ini ambek Tuhan, kamu punya sahabat. Kalau sama Tuhan, kamu melewati, kamu punya janji, kamu punya tujuan. Kalau kita nggak sama Tuhan, kita nggak punya tujuan. Kita melewati kayak orang hilang-hilang di dunia, terus nelongso terus nggak ada tujuan. Tapi bersama Tuhan tuh ada waktunya kita nangis, ada waktunya kita ketawa, ada waktunya kita berduka, ada waktunya Tuhan itu membuat kita mabuk di dalam sukacita. Dan itu tuh hal yang sangat indah gitu loh. Ketika kita sudah memenangkan kayak saya ini ya, WD ini belum apa-apa, tapi menurutku pada menang satu tahap lah ya. Paling aku hari ini berani maju. Gitu. Aku aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hutangku rada lunas. Meskipun sih ada hutang lagi bulan depan gitu ya. Tapi aku seneng gitu loh. Paling enggak apa ya? Paling enggak Tuhan, aku sudah berani melangkah loh Tuhan. Dan aku tahu Tuhan itu sebenarnya nggak nuntut kita tuh macam-macam. Kadang-kadang kita dewek sih nuntut perfection gitu ya. Tuhan tuh menuntut sederhana aja. Kamu maju dengan sederhana. Kamu nggak, Tuhan tuh nuntut kita apa?
kamu lupa diri. Kita tuh kan banyak ego ya, terlalu banyak keakuan itu. Aku dididik orang apa, aku bisa enggak gini-gini. No, Tuhan tuh hanya mau kamu melangkau. Dan semakin hari saya semakin belajar ya, mengosongkan diri di hadapan Tuhan itu. Benar, kita itu banyak hal yang menghalangi kita itu karena kita itu full of keakuan kita. Sama keluarga juga, sama pelayanan juga, semua yang menghalangi itu cuma keakuan kita. Coba kalau keakuan kita ini nggak penting ya, kita itu bisa seperti Tuhan Yesus loh, mengosongkan diri. Jadi kalau orang bisa mengosongkan diri itu orang nggak bisa digoncangkan oleh apapun. Apapun kejadiannya, yo wis let it go. Dia easy let go. Dia nggak gampang mikirkan orang ini mikir apa ya. Ya mungkin itu saya bagikan, yaitu yang terakhir pokoknya kalau kita mau melihat urapan Tuhan atau penyediaan Tuhan yang tidak berhenti, maka kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, jangan meragukan, jangan merasa tidak bisa. Tapi kalau kita mau mengubah keadaan kita, lakukan. Tapi tidak punya kekuatan, lakukan, bergumul gitu Tuhan, seperti Yakub. Minta keberanian, sampai Tuhan itu melepaskan berkat. Saya ini sudah kedua kali dalam waktu 20. Pasti Samuel kapan nih? Bulan 5 ya? Bulan 5 saya bergumul keluar dari kerjaan. Wah, aku bergumul di Tuhan 5 hari. Benar hari resah hatiku, nangis terus aku. Ya Allah Tuhan, aku mau taat tapi aku tidak berani ngomong. Aku mau taat tapi aku tidak berani ngomong. Aku tidak mau nawar tapi aku tidak berani Tuhan ya apa. 5 hari, kira-kira 5 hari. Pokoknya resah terus, dan itu ada gejolak di tengah-tengah lah, apa mamaku gini-gini. Tapi akhirnya selesai. Sing ini juga kurang lebih hampir 10 hari mungkin sama C Esther sama C Mary wes. Pokoknya ya, C Esther sudah, aku sudah, tinggal C Mary yang ini ya. Jadi C Mary tuh nggak tahu C Mary nanti ini ya apa. Jadi kita itu, aku gini, iya ini aku tinggal nunggu Shelly. Saking aku belum tahu Shelly ini lagi bergumul. Shelly baru lulus soalnya. Jadi dia masih istirahat. Nanti kita itu, kalau kita menemukan ya, teman-teman kita ini ada di dalam pertandingan yang sama, kita itu bisa saling menguatkan gitu. Ayo gitu. Kita itu, Tuhan itu tidak mau kita di tempat yang sama. Jangan mau dengan pergumulan yang pancet. Kita tuh harus maju. Menang satu, maju satu. Kalau kita berjalan sama Tuhan tuh pasti kasih hikmat. Tuhan tuh pasti kasih kita keberanian melangkah. Dan kita itu bisa menemukan jalan sama Tuhan tuh indah. Saya nggak bilang jalan sama Tuhan tuh kayalan ya. Kemarin di komsel saya ada orang bilang gini, aku ini mau keluar dari komsel, aku tuh pengen yang praktis-praktis aja. Aku nggak kepengen sing terlalu rohani atau sing terlalu firman-firman. Saya udah mikir gini loh, kamu lah nggak punya hubungan sama Tuhan, lu mau praktis saya mana bisa mampu. Kita tuh nggak mampu praktek firman kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Kita jadi orang baik kalau orang lain baik sama kita, kalau orang lain jahat sama kita nggak punya hubungan sama Tuhan, mana ada kekuatan mau mengasihi orang. Kekuatan yang membuat kita rela, kekuatan yang membuat kita berani melampaui batas manusiawian kita itu adalah dari suplai hubungan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tuh bisa melampaui batas. Kalau kita tuh cuma mau jadi orang Kristen yang ngerti perintah praktek, hidup kita tuh hukum Taurat. Kita nggak ada di bawah kasih karunia. Kita itu nggak berkemenangan. Kita tertuduh terus hidup kita itu. Ya, saya berharap setiap kita di tempat ini ngalami pertumbuhan. Mungkin saya juga share sebentar ya, Yeni, nggak apa-apa ya, apa yang Yeni sharingkan. Yeni ini, dia ini kan berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku mau menginjili orang tuaku kan gitu kan. Dia punya kerinduan, dia sudah dibebaskan dulu dari apa kuasa-kuasa kegelapan gitu. Dia rindu melayani orang tuanya. Ternyata papanya itu di kayak diguna-guna gitu ya sama orang di desanya di luar pulau sana. Terus Yeni itu bergumul, Tuhan, aku mau melayani papaku kok tambah papaku kok kayak gini, jadi sakit gitu. Sakit tuh sampai katanya papanya mau mati, sampai pucat gitu ya. Dan tiap malam itu intimidasi. Rumahnya itu lampu mati, ada suaranya setan. Terus nanti ada apa itu kayak laler yang besar itu, kayak kalau ada laler itu kayak ada tulah itu, nggak tahu ya, kayak zaman Mesir tulah, ada kupu-kupu, itu menakutkan dia tiap malam. Dia itu loh ya berdoa, Tuhan aku harus bagaimana gini-gini ya. Terus tapi Yeni bilang apa? Aku nggak mau langsung
telepon sama aku, maksudnya dia mau menjalani dulu. Dia menjalani setelah 1 bulan. Papanya sudah mulai lumayan. 80% mukanya sudah yang pucet mau mati itu sudah 80% sudah membaik gitu ya. Dan saya bilang, Yeni, kamu kan mau melayani papamu. Ini kesempatan, Pak, yang hal yang tidak enak ini kesempatan untuk melayani papamu. Kadang-kadang kita ini lucu ya, kita ini nggak sadar, kita minta Tuhan sesuatu, Tuhan kasih kita kesempatan melakukan sesuatu, lalu kita mikir, Tuhan aku minta gini kok tambah kayak gini gitu ya. Misalnya Tuhan pakai aku, terus Tuhan aku mau pakai, aku mau persembahkan hidupku untukmu. Habis itu Tuhan kasih kita masuk lembah. Lalu gini, tuh aku mau melayani Tuhan kok uripku tambah soro. Nah, bukan uripnya tambah soro, itu tambah dipersiapno sebetulnya gitu loh. Saking kita nggak bisa melihat gitu loh. Kita pikir, wah lagi dipakai Tuhan itu berarti jalan tol. Soalnya hidupku tak persembahan Tuhan, lain garek naik. No, Tuhan itu juga Bapak yang mendidik kita. Jadi apa yang kita minta, dia itu selalu kasih kita kesempatan praktek. Jadi bagaimana kita bisa melihat kesempatan di dalam setiap kejadian, itulah anak yang berhikmat. Itulah kita bisa menikmati. Kita jadi nggak berkeluh. Ya, lihat Yeni, di dalam umur rohaninya yang mungkin dia baru awal tahun menerima kebebasan. Tapi Tuhan itu anugerah Tuhan cukup baginya untuk mendoakan papanya. Untuk papanya bisa kembali pulih 80%. Dengan kesederhanaan. Tuhan itu tidak mau muluk-muluk. Kalau Tuhan kasih kamu kesempatan, berarti Tuhan tahu kamu bisa melangkah dan kamu bisa menang terhadap hal itu. Tidak ada ujian Tuhan yang terlalu sulit buat kita. Ya, oke, mungkin kita lanjut fellowship adalah kita share apa yang selama ini kita takut untuk melangkah. Apa yang selama ini mungkin kita merasa aku sih belum apa-apa, aku belum bisa. Jadi di sini kita bisa menguatkan ya, dan kita bisa mengenali apakah kita itu terlalu lama di satu musim tidak bergerak. Nah, orang yang mau progres mesti bergerak terus. Kalau saudara nggak ngerti saya ngomong apa, berarti saudara harus berjalan sama Tuhan dulu. Baru ngerti saya ngomong apa. Soalnya saya mikir gini, aku dulu nggak jalan sama Tuhan, aku ya nggak ngerti ya. Kalau saudara nggak ngerti saya ini ngomong apa, berarti saudara harus bangun hubungan sama Tuhan, jalan sama Tuhan, baru kenali musim-musim baru. Ya, tapi nanti kita akan diskusi satu-satu. Siapa yang mungkin sudah lama nggak ngalami perubahan musim, jadi nanti mungkin teman-teman bisa kasih masukan, atau mungkin ada yang merasa kecil hati, nanti kita bisa menguatkan. Satu hal yang saya ingat, waktu saya takut, waktu saya merasa saya nggak bisa apa-apa, saya cuma gini, Tuhan, kalau Tuhan bilang aku bisa, aku bisa. Aku nggak mengurus aku bisa nggak asli nih. Pokoknya engkau bilang aku bisa, aku pasti bisa lah. Soalnya kan Tuhan itu kan urapan, Tuhan itu kan Bapakku, dia lebih ngerti aku, dia bisa lebih ngerti aku daripada aku. Jadi kalau Tuhan bilang aku bisa, aku bisa. Aku berjalan sesuai perkataanmu. Aku bukan berjalan sesuai pikiranku. Kalau kita berjalan sesuai ini kita nggak jalan-jalan. Kita harus jalan sesuai iman. Ya, oke, silakan. Mungkin dimulai dari Cimeri. Ya, mungkin saya ya mungkin ini sudah berapa minggu ya saya struggle untuk memutuskan untuk melayani gitu ya. Tapi ya saya sebenarnya kapan ya? Baru saya pergi sama Cek Esther barusan tuh saya cerita, aduh Cek, saya ini ya belum berani melangkah ya. Sebenarnya ya memang kalau dari Cinggin, dari yang lain bilang, lah kamu tuh lo harus dapat tanda bolak-balik loh ya. Tapi kok nggak berani melangkah. Iya. Ya, saya tahu ya, kalau saya ini ya itu Tuhan itu memang berkemurahan, tapi memang kita ini juga jangan mokong ya, karena kalau kita mokong ini nanti ya nggak jalan-jalan gitu ya. Jadi saya ya sebenarnya sudah dapat tanda-tanda lumayan banyak dan juga ada nubuatan-nubuatan juga gitu ya. Tapi saya itu terus enggak bergerak karena saya takut ya, saya takut saya membuat kesalahan, saya takut. Jadi saya enggak berani melangkah ya. Saya ngakui saya takut enggak berani melangkah, sebenarnya itu bukan bangga, itu malu-maluin gitu ya. Sampai, 1 kali ya, akhirnya saya sudah membuat langkah ya, tapi nanti, hari Minggu ini saya
saya mau ketemu sama kepala sekolah minggu saya gitu ya, karena kepala sekolah minggu saya mau ngomong sama saya. Nah itu yang terakhir saya itu baca renungannya Joyce Meyer. Saya nih sebenarnya melangkah itu ngelangkah gitu tok ya. Tapi saya itu ngomong, saya ini struggle gitu ya. Terus di renungan itu ditulis gini, kalau kamu bilang kamu struggle, sebenarnya kenapa kok orang itu struggle? Karena orang itu masih mau nyocokno sama keinginannya awaknya sendiri, bukan nyocokno sama keinginannya Tuhan. Makanya dia itu struggle gitu ya. Kalau dia sudah mau nyocokno sama keinginannya Tuhan, ya nggak struggle lagi. Intinya kayak gitu ya. Itu yang Joyce Meyer tulis di renungannya dia ya. Terus kadang kita bilang, wah kita kok nggak bisa ya bedakno, ini suara Tuhan sing mana, kayak gitu ya. Ya soalnya, kenapa kok kita nggak bisa bedakno? Karena kita dari pikirannya kita sudah memiliki rencana yang melawan pikirannya Tuhan gitu. Jadi kita nggak mau matching sama pikirannya Tuhan. Nah itu yang ditulis sama Joyce Meyer tuh kayak gitu ya. Jadi ya Tuhan makanya aku nih ya struggle. Tapi sebenarnya melangkah itu gampang kalau kita mau nurut, ngomongnya di mulut mau nurut Tuhan, tapi di hati gak mau maju Tuhan, gak berani gitu ya. Mau sampai kapan gak berani gitu ya. Saya ingat Samuel itu bilang waktu sebelum meninggal itu waktu yang terakhir itu dia nubuatkan saya gini, kenapa ya ini perempuan ya nggak semangat gitu ya, selalu aja nggak bisa semangat gitu ya. Terus besoknya itu saya dapat firman dari Bapak Gembala saya itu di Hosea ya. Ini sudah waktunya perang, tapi ini masih bengong tiduran di ranjang mikiri kepentingannya sendiri kayak gitu ya. Terus setelah beberapa lama setelah itu, Cinggin kasih saya ayat ya. Menuai tapi orang yang menuai menuai tapi dia tadi sing tak bahas. Waktu panen tiduran, aku lupa. Waktu panen tiduran itu memalukan gitu kayaknya. Memalukan, nah iya. Nah tadi saya dengar lagi dari Derek Prince juga kayak gitu ya. Jadi ini orang-orang yang gak mau nurut sama Tuhan ya, rekennya kayak gitu. Nah terus saya waktu baca Joyce Meyer itu apa yang saya dapat juga kayak gini ya. Dia bilang kalau kamu dipimpin roh, bukan berarti kamu itu tidak membuat, saat kamu dipimpin roh, kamu bukan berarti kamu itu tidak membuat kesalahan kayak gitu ya. Tapi lah kalau Roh Kudus nggak mungkin buat kesalahan, tapi kita ini bisa membuat kesalahan waktu kita berjalan karena kita kan belajar. Nah, tapi kamu mau tahu jalanmu benar apa enggak? Kalau kamu enggak melangkah, kayak apa kamu tahu kamu tuh sudah dipimpin roh apa belum? Kamu nggak mungkin tahu gitu loh ya. Jadi apa caranya kamu tahu kamu dipimpin roh? Ya kamu jalan melangkah nanti kamu bisa tahu kamu betul apa salah kayak gitu ya. Nah, seringkali kita itu takut melangkah pertama itu kita takut ya mungkin harus dijejek gitu ya baru kalau nggak dijejek keadaan ya nggak dijejek konco sih. Jadi kita ini harus belajar untuk melangkah dulu. Melangkah itu apa yang Tuhan, kalau di Joyce Meyer ini nanti tak fotokan ya di grup ya, mungkin bisa nanti dibaca itu. Tapi pakai bahasa Inggris sih. Nanti tak anukan aja. Jadi kita ini belajar untuk melangkah dulu, belajar percaya apa yang Tuhan taruh di dalam hatinya kita dulu. Nah itu kita itu seperti mengambil langkah baby step. Kalau ditulis di situ itu baby step gitu ya. Karena kita ini kan berjalan dengan iman itu juga kita tuh nggak tahu jalan ke depan gimana, tapi kita ini belajar percaya dan itu butuh satu keberanian untuk kita itu melangkah, berani untuk mencoba, berani untuk salah. Nah di tempatnya Joyce Meyer ini juga ditulis gini, orang-orang yang suka terkondem, yang suka merasa tertuduh, mereka itu nggak percaya mereka itu bisa dengar dari Tuhan. Dan saya itu nangkep sesuatu ya. Mungkin saya nggak bilang, langkah yang saya ambil itu pasti benar. Itu pasti suara Tuhan. Tapi Tuhan itu, apa yang saya tangkap
gini, Tuhan itu mau ngajari saya percaya bahwa saya ini bisa dengar dari Tuhan. Supaya saya ini bisa lepas dari rasa tertuduh terus-menerus. Jadi Tuhan bawa saya ke dalam situasi ini, saya harus memutuskan satu keputusan yang bagi saya cukup berat, kayak gitu ya. Nah, karena seringkali kalau saya takut salah ya, kalau saya salah sedikit gitu, seperti wah, saya gagal kayak gitu ya. Tapi lewat situ Tuhan itu mau saya itu belajar untuk melangkah supaya ya enggak apa-apa kamu gagal gitu loh. Karena ini adalah satu bagian dari proses gitu ya. Proses pembelajaranmu, satu proses perjalananmu gitu loh. Jadi kamu juga proses untuk belajar memaafkan dirimu kalau kamu salah. Nah, itu yang ditulis itu seperti itu ya. Proses untuk kamu berani kayak gitu. Tidak terus tetap di dalam perasaan tertuduhmu bahwa kamu gini salah, gini salah, gini salah. Sing bener ini sing mana ya? Apa saya ini punya perasaan yang cepat tertuduh sehingga kok saya merasa semua tindakan saya itu kayak salah. Atau saya ini harus belajar lebih berhikmat kayak gitu ya. Mengolah dulu, enggak cepat-cepat tertuduh, tapi dari perjalanan yang saya alami dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, 2 minggu ini, saya mengerti bahwa Tuhan itu mengajari saya. Ya ini supaya saya belajar, jangan takut salah. Sembarang-sembarang saya langsung mengedepankan, saya takut salah. Jadi langsung muncul perasaan tertuduh. Jadi saya enggak berani melangkah akhirnya. Akhirnya saya diam aja ya stagnan akhirnya. Jadi Tuhan mau kita melangkah, salah ya enggak apa-apa, Tuhan akan membenarkan. Kita itu kan punya Roh Kudus ya. Jadi kita enggak perlu takut salah. Kalau memang nantinya kita salah, Roh Kudus itu roh kebenaran, dia akan membawa kita pada segala kebenaran. Kita ini kan rindu, Tuhan aku ini kepingin benar. Tapi mungkin kita tidak mengerti kayak gitu ya. Tuhan itu bisa membawa kita pada segala kebenaran, menuntun kita pada segala kebenaran, walaupun mungkin awal jalannya salah gitu ya. Kalau saya dengar ulang nubuatnya Pastor Samuel Lai juga bilang gini, jangan takut salah. Kamu tuh punya Roh Kudus. Roh Kudus itu akan seringkali kita ini bingung sama salahnya kita, padahal kita itu enggak ingat. Tuhan itu kan bersama kita. Itu sih harus lebih penting yang kita ingat, bukan kita takut salah, kita takut melangkah, tapi ingatan Tuhan itu bersama dengan kita. Kalau Tuhan bersama kita, walaupun kita salah, Tuhan itu akan membawa kita pada kebenaran. Ya itu aja dari saya. Kalau saya mau nambahin ya, Mary orangnya kan ekstrim, takut salah gitu. Kalau saya ekstrim kebablasan gitu. Jadi, tapi saya juga punya another struggle gitu kan. Jadi saya sukanya di fellowship ini ya gini nih, maksudnya kayak ya kita tuh saling ngaca ya, saling nguatin, saling benerkan ya itu, dan itu Roh Kudus juga bekerja gitu. Karena kalau saya melihat lagi ya, tadi Mary cerita, Stinjin semua kita ngalami semua ya toh. Aslinya itu masing-masing kita tuh pasti punya perjalanan yang masing-masing gitu. Nah, apa namanya? Tapi dari jalan aja wes. Kita mau misalnya ke Jakarta, bisa naik lewat pakai becak, bisa pakai pesawat, bisa pakai helikopter, bisa pakai macam-macam gitu. Terus setiap perjalanannya kan juga ada di situ naik mobil, naik becak kelamaan. Di situ kena kerikil atau tidak misalnya lewat tol begini. Setiap perjalanan tuh ada satu ada keceklik-kecekliknya tuh pasti ada. Tapi goalnya tuh tujuannya ke Jakarta sama misalnya. Tapi dari sini saya ngelihat bahwa sebenarnya Tuhan itu juga dari sini saya waktu Mary cerita tuh ya, aku tuh mendapatkan bahwa kita tuh sebenarnya lagi di alignment dengan apa yang dimaui Tuhan gitu. Jadi kayak di dalam segala area di dalam kehidupan kita, dari yang satu misalnya takut, saya pun juga punya ketakutan yang lain lagi, beda cuman gitu. Tapi
saya melihat bahwa Tuhan tuh nunjukkan, oh sing satu ngeremnya kebanteran, handbrake-nya kebanteran gitu. Sing satu lemnya rosblong kayak gitu ya Kak. Jadi saya juga sampai lama-lama kita semua tuh bisa jadi akurat, jadi tahu ini loh standarnya di sini gitu. Jadi saya belajar juga dari Mary gitu. Jadi kalau saya orangnya, sampai gak usah pikir gitu kayak gitu ya, karena ya saya melangkah dulu keceklek, gitu. Jadi benerin dulu. Jadi kayak Tuhan ngajari saya juga belajar mencegah, ojo kebablas baru mikir kan gitu. Jadi habis sakit jeduler gitu baru oh ya gitu. Jadi jadi Semangatnya membara ya. Semangatnya terlalu membara. ya enggak, tapi ya Tuhan nunjukin juga. Saya ini mungkin takut melangkah mungkin enggak. Kebablasan iya, tapi Tuhan ngajari saya, mbok yo ngerem titik rek, ojo bablas nanti kejedot itu lorone setengah mati kan gitu kan. Ya, jadi struggle kita masing-masing itu ada sendiri, maksudnya dalam arti ini. Tapi saya juga belajar lagi bahwa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan, berarti di situ kita juga melihat bahwa kita tanpa sadar kita pakai kekuatan sendiri. Jadi yang kita khawatirkan, yang pikirkan, kita apain itu sebenarnya semua pikiran kita. Berarti tanpa sadar kita juga jalan dengan kemauan kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Tuhan ngajaran kita tuh untuk align kan gitu, align dengan apa yang dimau, seperti Sing Yin bilang kan, di align juga kan gitu dengan maunya Tuhan kan gitu. Nah, ketakutan itu memang setan yang berusaha masukin, maksudnya itu adalah tipu daya setan dari zaman dulu sampai sekarang. Saya pun juga mengalami prosesnya juga. Dari mungkin secara kalau hidup saya itu mungkin kayak roller coaster. Mungkin yang tahu saya itu roller coaster. Sejuk enak, sejuk senang, karena ya itu karena remeh belum tadi. Jadi kayak roller coaster gitu kan gitu. Jadi tapi di sini Tuhan ngajarin saya bahwa saya di shaking dari comfort zone saya. Dan saya diajarin adapt untuk beradaptasi dengan cepat. Kondisi yang harus diambil langkah itu, harus cepat gitu. Dan jangan pikir gitu kasarannya. Itu yang saya dapat tangkap dari pelajaran yang Tuhan selama perjalanan saya ya gitu. Nah, dan Tuhan itu juga ngajarin juga bahwa di dalam hidup ini, setan tuh selalu menunjukkan dua hal. Satu, takut uang. Takut nggak punya uang. Sing dua, takut mati kan gitu. Nah, kalau misalnya dua-dua ini, karena saya pernah mengalami dua hal ini gitu. Jadi waktu saya kena, dapat surat cinta yang kapan hari itu moro-moro dapat surat cinta ya kan, dapat nggak punya, mendadak mendapat bonus jackpot minus ratusan M kan gitu. Nah, yang satunya dapat pada saat yang bersamaan saya dapat surat reaktif COVID. Wah, langsung hilang kabeh. Itu sing mame minus gak punya itu mendadak lupa semua. Ternyata makanya dari situ saya belajar. Tuhan itu ngajarkan dalam kehidupan manusia selalu ada dua hal ini. Takut nggak punya uang, takut tidak bisa makan, takut semua. Yang satunya takut mati kan gitu. Maka dijaga kesehatan kayak gitu-gitu. Nah, itu yang sudah maksudnya mentoknya level. Nah, kalau ada beberapa kan journey-nya beda-beda. Kayak Mary itu journey-nya kan juga macam-macam kan gitu kan. Tapi saya melihat Tuhan tuh berusaha ngakuratkan. Bahwa diakuratkan bahwa kamu jangan pakai kekuatan kamu sendiri, tapi lihatin, belajar pegang janjinya. Waktu saya dapat surat cinta, sama di saat yang sama saya dapat surat, dapat reaktif zaman-zaman awal-awal mau COVID, obatnya sih nggak tahu. Wah, itu rasanya kayak ternyata itu mau orang divonis sakit itu kayak gini ya gitu loh. Langsung semua yang di dunia itu tidak ada artinya gitu. Penting oret. Jadi ya itu membuat saya belajar ya. Belajar maksudnya kayak apa ya? Kayak apa? Yaitu bahwa semua yang di dunia ini juga sementara. Tapi setan selalu berusaha, yaitu dikasih ketakutan-ketakutan. Tapi Tuhan, saya diajarkan untuk melihat janjinya Tuhan.
Satu, takut nggak punya uang. Bukti ini kamu keleleran nggak? Waktu dimakan orang duit segitu, misalnya kayak gitu, kamu bisa makan apa enggak? Kamu susah apa enggak? Ya enggak. Masih punya tempat berteduh apa segala dan lain sebagainya. Tuhan ngajari bersyukur kan gitu. Pada saat, oh apa namanya, sakit ya, ternyata apa namanya, oh ya ternyata keberadaan masing-masing setiap kita tuh berarti ya. Oh moro-moro nek divonis seperti ini kayak apa. Nah, kita Tuhan mau ngajarin juga itu maksudnya kayak jangan gampang termakan tipuan setan yang bolak-balik. Tuhan bilang bahwa akulah penyembuhmu. Jadi di saat yang sama itu saya juga belajar kita how to overcome ya fear. Tapi itu pun juga belum 100% perfect saya bisa apa sampai detik hari ini pun perjalanan saya pun juga sama, naik turun dalam arti masalah ini datang, mari rodok ambekan dikit gitu, muncul lagi kan gitu, ambekan dikit, muncul lagi kan kayak gitu, jadi kayak slow buka kayak gitu ya. Jadi kayak apa ya, Tuhan terus mengajarkan how to have faith, bagaimana kita pegang janji Tuhan, bagaimana kita belajar melihat destiny-nya Tuhan, bukan lagi mikir pakai kekuatan kita, bukan dengan pikiran kita gitu. Jadi ya saya rasa semua di sini pasti akan mengalami banyak hal juga ya kan, singkat di Mary juga, aku juga, tapi saya melihat betapa indahnya Tuhan itu menyatukan kita semua di sini untuk yaitu how to adjust, kita saling belajar. Tapi semua pada saatnya itu nanti semua ke unity, di adjust, di akurat no. Oh kamu tuh kekurang gini, oh kamu kebablasan gini. Tapi kita bukan berarti kalau kita salah berarti langsung kita berdosa, langsung Tuhan nggak layak, enggak. Tapi kita ini adalah memang di dalam Yesus kita ada keselamatan dan kita adalah orang benar yang mungkin masih bisa berbuat salah. Tapi kebenaran yang dari Tuhan itu tidak bisa diubahkan. Nanti dengan perjalanan sama Tuhan, kita akan align seperti dan serupa dengan Tuhan. Yaitu sehingga aku mau tambah no. Ya, thank you. Mungkin yang dimaksud saya Christine itu kalau kita salah melangkah itu kita bukan sengaja memberontak loh ya. Maksudnya salah tanpa sadar gitu ya. Itu beda kalau sengaja memberontak, nggak tahu selingkuh masih selingkuh. Wah, itu ya kurang ajar ya kan. Kalau misalnya kita ngambil tindakan yang salah karena kita nggak sadar, itu ya tentu Tuhan punya grace ya. Mungkin yang lain mau menambahkan, Shelly atau C. Esther, apalagi C. Esther yang barusan melewati. Ya, namanya kita punya musim yang baru masing-masing orang. Ya sama seperti tadi Cinggin ya. Aku juga sempat ngomong, ayo Jin, sudah beberapa bulan yang lalu, ayo kamu tuh harus khotbah gitu loh. Jangan cuman kesaksian toh. Tiba-tiba saya juga tertuduh gitu ya. Jadi dalam hampir 1 bulan ini kan renungan pagi Kamis itu Pastor Joseph itu kan kita sudah tidak ada lagi penterjemah. Jadi kita itu cari-cari siapa yang rela berkorban untuk jadi penterjemah. Nah, satu-satu tak tawari, ada yang mau, ada yang enggak. Nah, terus habis gitu Pastor Joseph itu ya tak kasih tahu ini loh kira-kira nama-nama yang bisa bantu untuk menterjemah Pastor tiap Kamis pagi. Nah, tak kasih tahu gitu malah Pastor Joseph itu gini, kenapa enggak kamu aja? Gitu loh. Lah inilah sesuatu yang belum pernah terpikirkan dan terbayangkan sama sekali lah. Kalau tahu Inggrisku juga ya wis amburadul gitu ya. Nah, apa namanya? Kok dan ngomongnya juga maksa, please gitu loh. Lakukan 1 kali, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, sebelum Pastor Joseph itu ngomong gitu, paginya itu aku itu doa memang, aku ini doa gini, Tuhan kok cek angele ya cari penterjemah ya. Kalau misalnya aku ini pinter dan bagus Inggrisku ini tak terjemah no dewek wis ndak repot-repot nyari orang gitu loh. Jadi kok cek angele gitu loh. Aku cuma doa gitu. Loh malamnya kok Pastor Joseph itu maksa kayak gitu. Tolong cobalah 1 kali, kamu pasti bisa gitu. Nah, sudah gitu bukan itu aja. Terus aku juga baca quotes
Coach-nya itu juga bagus lah, jadi memberkati ya. Ini coach-nya gini ya, kalau Tuhan itu sudah suruh kamu berjalan di atas air, jangan tetap tinggal di dalam perahu. Itu yang sangat menonjok juga ya untuk aku. Terus satu lagi, jangan suruh Tuhan menuntun langkahmu kalau engkau sendiri tidak mau memindahkan kakimu. Nah, itu tak pikir-pikir, nah iya ya. Terus kemarin itu juga baca itu buku Elia itu ya gitu. Turuti dulu langkah yang pertama ya toh, kita ini kadang mikirnya kan kejauhan, nanti langkah setelah ini apa, kalau sudah tak laku no hasilnya apa, wes nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kadang orang perfeksionis ya gitu toh, nanti lek salah gimana, lek apa gitu. Loh, Rebo malam itu jujur saya itu tak dengar no khotbah Pastor Joseph, kok tambah mumet ya, kok tambah nggak ngerti. Aduh, dalam hati, aduh Tuhan, aku kok gak bisa, gak ngerti belas ngomong ngapain. Terus, aduh wes Tuhan, tapi Roh Kudus itu di dalam hati itu ngomong gini, kamu kok selalu ngomongin nggak bisa. Kenapa nggak ngomong kamu tuh bisa gitu loh. Nah, bisanya itu bukan karena aku, memang Tuhan itu tahu kan Inggrisku ya pas-pasan. Tapi jadi sejak itu aku ngomong gini, ya Tuhan aku pasti bisa karena Tuhan menolong aku. Tuhan itu lah bisa Inggris tuh, aku enggak bisa Inggris. Memang Tuhan itu bisa Inggris gitu loh. Ya wes, terus paginya itu ya wes pokoknya modal nekat lah ya. Jadi karena kan memang kita harus melangkahi langkah pertama. Dan enggak usah dipikir nanti enggak bisa. Sungguhan pas memang iblis itu kadang nggoda ya. Tahu-tahu Pastor Joseph itu ngomong apa gitu kepanjangan. Isa dalam hati tuh ngomong, mateng aku ini enggak ngerti belas ngomong apa. Tapi Isa terus sorry Pastor. Jadi terus gitu. Oh, Tuhan itu Roh Kudus, makanya kok judulnya itu kok ya pas gitu. Roh Kudus penolongku. Kemarin aku ngomong Beijingin, yin kok judulnya pas ya, Roh Kudus penolongku. Jadi iya bener lah, wis Tuhan, aku berserah lah, wis pokoknya nangkep intinya gitu loh. Pastor Joseph juga ngomong, nggak usah diterjemahkan satu persatu, tapi nangkep intinya. Oh ya wis, puji Tuhan lah. Nggak tahu kemarin ya lumayan lah menurutku, nggak terlalu jelek-jelek banget. Pokoknya ya semoga nggak ada yang jadi korban kalau aku ya, tapi aku berani melangkah karena apa yang beberapa kali kan tertuduh gitu kan. Cingin juga ngomong, wes jangan ditunda-tunda lagi, maju. Iya ya, tak pikir-pikir aku sekarang nunda, besok juga aku tetap diuber gitu loh. Nggak bisa kalau Tuhan itu mau suruh kita masuk musim yang baru, dan ini sama sekali baru ya. Jadi buat aku nggak tahu, Cingin bilang minggu depan Cece lagi terjemah. Terus tak pikir-pikir dong, Petrus saya berjalan di atas air satu kali, aku berkali-kali. Wes minggu depan Cingin aja, wes nggak tahu apa Kristin gitu. Ya yes, pokoknya aku sudah melangkah lah, aku sudah taat lah, nggak tahu nanti selanjutnya gimana. Karena aku percaya kalau Pastor Joseph itu sampai maksa, itu berarti ya bukan dari Pastor Joseph. Wong kita sudah kerja sama Zoom itu sama Pastor Joseph itu sudah 1 tahun ya. Dan dia sama sekali tidak pernah nyuruh saya terjemah gitu loh. Kok baru sekarang tuh dia maksa supaya aku menterjemah. Ya wis, jadi mungkin ini ya Tuhan itu mau ngajari sesuatu yang baru lah. Bagianku hanya taat, cuman selanjutnya itu bagian Tuhan. Ya toh, kita enggak tahu maksudnya Tuhan gimana. Pokoknya Tuhan itu tak mau tahu kita itu taat tok lah. Gitu loh. Jadi ya wes itulah, kita pokoknya yang Tuhan suruh apa ya kita taat lah. Jangan mikiri hasilnya dulu. Nanti ya apa, nanti nggak ngerti ya apa. Wes pokoknya pasrah bongkoan gitu sama Tuhan mengalir. Oke, gitu aja. Thank you. Ya, thank you. Tak eling-eling kita ini lucu ya. Di grup kita ini sebenarnya ya kita ngomong nggak ada yang mumpuni lah melayani Tuhan, kita tuh melayani dari apa yang ada. Jadi sambil melayani sambil robos gitu ya.
robos dalam ketakutan. Seperti yang bule itu loh yang aku share kesaksiannya. Siang main sama anak cilik guyu-guyu, malam nangis-nangis Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kekuatan. Kita sih kayak gitu jalan sama Tuhan. Tapi it's a journey. Saya rasa orang yang sudah merasa mumpuni melayani, dia nggak bertumbuh lagi gitu ya. Justru kita ini is a journey of growing gitu kan. Sama-sama kita bawa orang sama-sama grow together gitu kan ya. Mungkin yang lainnya, Neni atau Debbie mau menambahkan? Atau Yeni? Atau Cemerli? Devi? Tioke? Ibu Ruth? Oh iya, silakan Yeni. Gak jadi Yeni. Yeni mau menambahkan? Gak ada. Oh iya. Ibu Ruth mungkin mau menambahkan, Ibu Ruth. Cemerli? Belum dulu. Jarang muncul loh, gak mau komentar nih. Jadi pendengar yang baik dulu aja. Saya rasa Shelly kayak mau nambahkan sesuatu ini, kayak Shelly sudah ditulis-tulis nih. Silakan Shelly. Enggak nulis. Kalau Mary kan katanya takut-takut lek Christine kebablas. Lek aku ini datar-datar nggak ada greget gitu ya. Kan kadang betul yang itu ya, kalau Tuhan mau itu kadang-kadang kita itu takut dewe gitu loh. Karena apa? Kita takut dinilai orang, kita takut ini kita kurang. Padahal kalau kita mau ya kita belajar melangkah aja gitu loh. Nanti Tuhan yang tambahkan. Nah, kadang-kadang kita juga yang tadi ingin bilang ya, kita kalau enggak jalan sama Tuhan itu seringkali kita ini nelongson gitu ya. Kadang dimanfaatkan orang, diapakan orang tuh cara manusiawi itu kita nggak bisa menerima. Tapi ketika kita jalan sama Tuhan, melihat gimana Tuhan itu berbuat baik gitu ya. Satu sisi tuh kadang-kadang kita gini, nanti kalau aku begini aku nggak didik orang ini, aku kalau baik terus nggak didik orang itu, aku kan mengalami itu ya. Jadi ketika satu sisi tuh aku merasa aku harus terus berbuat baik gitu, dari persimpangan. Satu sisi ya aku harus ngajarin orang ini supaya orang ini juga nggak terus-terusan gitu aku gitu kan, manfaat aku. Maka kadang ya itu loh, antara kepingin baik atau mau mendidik. Kadang-kadang itu kan karena tak pikirin dewek, nggak berjalan sama Tuhan, itu bingung-bingung sakarepe dewek. Tapi ketika kita tuh berjalan sama Tuhan, Tuhan itu yang akan memberikan kita hikmat. Memang Tuhan tetap ngajari kita tetap berbuat baik, tapi jalannya bagaimana itu nanti Tuhan yang pimpin. Gimana kita ngomong iya, gimana kita menolak untuk mendidik dia dengan baik, itu Tuhan yang pimpin. Itu yang kadang-kadang saya juga terasa terberat. Ini kok orang ini kok suka aneh manfaat aku. Sing ini juga ada butuh nyari aku, ini ada butuh. Satu yang saya dapat itu, ketika kita digitukan orang itu artinya kita masih berguna. Selama kita masih berguna, kenapa enggak? Jadi ketika kita masih bisa memberkati, ya kita memberkati orang itu. Ya itu yang kita bisa ambil ketika kita tuh terus berjalan sama Tuhan gitu. Roh Kudus yang akan terus mengajar kita, Roh Kudus yang melembutkan. Ketika kita nggak melangkah, nggak wes, aku diem aja, aku malas kalau dimanfaatkan orang terus saya. Toh aku kalau nggak bantu, aku ya orang itu akan berhenti dan aku juga nggak apa gitu loh. Maksudnya nggak bantu ya nggak dosa, karena kan memang kita tahu motivasi orang ini jelek gitu loh. Tapi kalau kita nggak pernah melangkah bersama Tuhan, kita nggak pernah tahu, itu kita juga nggak akan pernah tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu. Jadi ya itu terus melangkah, dan ketika saya ingin gitu, lebih parah kayaknya. Misalnya disuruh, aduh kok aku, terus waktuku tuh selalu kayak ada ini. Alasan untuk menolak itu ada gitu, tapi aku belajar untuk setia. Ya kalau misalnya disuruh, ya kadang-kadang disuruh juga kayak gitu, kayak besok itu aku harus ngomong deh, Yud, duh kok aku ya gitu. Kok aku sing tunjuk, belum. Tapi terus aku mikir, ya nggak apa-apa lah, maksudnya ini kesempatan
kalau aku dipercaya, ya apa yang aku dapat, ya aku share. Ya mungkin nggak bagus, nggak wow, tapi aku belajar mau dan aku sudah siapkan apa, tapi Tuhan bicara. Ya ini, melalui pengalamanku berapa hari ini, Tuhan didik aku dan aku tahu ini yang harus aku sharing untuk jadi berkat buat orang lain. Jadi ya itu, belajar berani gitu. Ya itu, thank you. Thank you, Shell. Kalau kita berjalan dengan Tuhan itu ya, setiap kejadian itu bisa diuraikan sama Tuhan itu banyak hal. Hal kecil seperti kayak Shelly. Tuhan didik, caranya berjalan di Tuhan. Tuhan didik, kasih hikmatnya, apa seimbangnya antara tegas dan kasih. Itu Tuhan ngajar kita seimbang. Nah, karena kita ini, seperti kata Cik Christine, nggak pernah seimbang. Banyak kadang-kadang pakai pikiran kita sendiri. Tapi ketika Tuhan aku harus apa? Tuhan aku harus apa? Nah, di situ kita menemukan ketepatan. Karena kita melibatkan Tuhan. Jadi, jangan pernah, tadi saya baca buku ya, gini, waktu penyembahan, ada di gereja ini penyembahan itu gagal. Lalu dia tuh rundingan sama timnya. Kenapa kok gagal gini? Mereka salah. Mereka harus tanya Tuhan. Kenapa ya kok engkau tidak dipuaskan? Nah, mereka nggak tanya Tuhan. Mereka rundingan pikirannya manusia dewek. Pikiran manusia kita sendiri tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan di situ tuh suplai yang ilahi itu datang. Dan di situ Tuhan itu yang bekerja. Di situ Tuhan itu yang memimpin. Jadi di situ kita juga enak, santai, lebih nggak takut. Nah, karena betul kata Cemeri, setiap struggle kita itu karena kita belum selaras. Jadi kan kita fight gitu. Tapi kalau kita harus selaras, pokoknya gini, dari pengalamannya, saya pernah berdoa. Saya merasa ada ganjel sama satu orang. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kalau aku sing salah, aku ruban. Kalau dia sing salah, bikin aku ngerti. Tapi bolak-balik Tuhan nunjuk aku dia sing salah, tapi aku tetap kerosok, enggak Tuhan aku sing ruban, enggak Tuhan aku sing ruban. Itu lama sekali. Aku ini kayak enggak mau nyalain orang, lebih aku sing salah. Dan itu lama. Nah, di situ aku belajar. Kalau kita berdoa, Tuhan kasih kamu tanda, kamu tangkap. Ojo doa tapi kamu punya pikiran dewek di dalam pikiranmu, akhirnya Tuhan masih jawab, kamu tetap enggak merasa dijawab. Ngerti enggak ya? Itu kita harus ngerti. Jadi apa yang kita doakan, kita harus sadar. Sehingga Tuhan jawab, kita juga nangkep. Enggak pakai lama-lama, enggak kayak lama-lama sih mempertahankan cara pikir kita. Jangan, kalau kita memang ragu, kita tanya, Tuhan tunjuk, kita percaya. Ya. Tadi Cik Christine itu layarnya di zoom around itu berarti Delwin atau David mau ngomong kayak sesuatu ya? David, Mbak David. Nah, Delwin dan Mbak David mungkin mau membagikan sesuatu. Silakan, ayo. David, dilarang diem di sini. Harus, ayo kamu. Kan gitar, Cek kamera nih. Enggak. Ya apa musimmu sekarang, musim apa? Kenapa, Cek? Kamu lagi ngalami apa? Musim kemarau. Musimmu apa, Fit? Ayo. Angin kencang. Mungkin diwakilkan Cek Christine lah. Itu anakmu musimnya piye, Cek? Musimnya, ya ayo. Ya. Ah. Ayo, Fit, enggak apa-apa. Anggap komsel. Apa ya? Struggle-mu apa? Ya aku punya struggle, cuman sudah tahu dan mesti tahu mesti gimana. Cuman musim sing lagi tak rasakan sekarang adalah musim di mana Tuhan mau bentuk aku lebih lagi di pelayanan sebenarnya. Gitu. Di pelayanan. Sing dibentuk apa ya? Hatiku lah. Sebenarnya nggak cuman hati ya semua ya, tubuh, jiwa dan roh itu semakin dibentuk lebih oke lagi. Jadi dalam hal pelayanan sih terutama gitu. Dalam hal pelayanan aku akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir sebenarnya aku ya sempat sharing sama Cece kapan hari waktu kita ketemu awal-awal di coklat. Terus nah setelah itu tuh semakin banyak ini, nggak tahu sih, aku menurutku sih bukan masalah, tapi orang lain yang melihat di sekitar itu masalah. David ini masalah, di pelayanan masuk masalah kayak gitu. Itu yang aku pun ya jadi mikir, aku merasa nggak salah apa-apa, tapi mereka sih merasa ada David ini ada masalah kayak gitu. Nah, jadi, nah apa namanya di situ tuh sebenarnya aku awalnya bingung apa sih gini gitu. Jadi sempat aku dewek sempat komplain
Aku ya aku bener kok, jadi aku bener, aku sampai sampai ke beberapa orang juga bilang, kamu nggak salah, Fred, kamu nggak salah, kamu bener. Nah itu loh, jadi akhirnya awal, waduh, ya nggak salah gitu, aku bener. Ternyata aku akhirnya ya doa, aku minta sama Tuhan, aku minta minta Tuhan ini siapa sih, dan dijawab dengan aku nggak dijatuh. Apa putus sih? Gak dijadwal sak bulan. Yes, di gereja di tempat aku. Jadi aku selama sebulan itu aku benar-benar awalnya jengkel, kecewa, aku pengen keluar dari mini tersebut. Awal itu seminggu pertama, terus nah akhirnya tidak aku bahwa ya enggak gitu konsepnya gitu. Konsepnya enggak gitu. Jadi akhirnya ya sudah, aku dan emang di sisi lain aku emang banyak waktu kosong sebenarnya. Bener aku banyak kosong. Jadi ya aku mungkin juga mikir, oh oke, Tuhan suruh aku emang lebih dekat lagi dengan Tuhan, suruh nanya sama Tuhan, maunya Tuhan tuh apa terhadap pelayanan. Jadi akhirnya sing saat pun aku cuma bisa main gitar, ya sudah aku main gitar, aku nyembah Tuhan, dan akhirnya aku dapat sesuatu sing baik buat aku. Jadi intinya Tuhan belum selesai nyekolahin aku di tempat tersebut. Sekolah Roh Kudus. Iya, jadi sekolahku belum selesai. Jadi ini bagian dari sekolahku. Sekolah buat untuk aku jadi lebih baik lagi di pelayanan. Karena aku merasa, oke, David ini emang harus melayani emang lebih lagi gitu loh. Jadi emang aku mesti semakin dibentuk lagi, dimurniin lagi. Jadi akhirnya aku singkat cerita, oh ya sudah, aku nggak mau mikir apa sing aku bener, tapi apa sing aku mesti rubah lagi lebih baik lagi. Yes, amin. Gitu. Dan pada akhirnya ketika aku udah berhasil ngalahno kebenaran menurutku tadi sing awal itu, singkat cerita aku dipanggil lagi sama yang punya wewenang di gereja tersebut. Oke, Fit, mulai minggu depan pelayanan tapping ini dan semua udah kembali lagi, lebih banyak pelayanan yang aku mesti lakuin gitu, bahwa kayak Tuhan mempercayakan aku lagi gitu loh, suruh ngerjain lagi di ladang itu. Guys, senang banget lah kayak gitu. Gitu sih. Ya, Fit, thank you. Suaraku pedot-pedot enggak ya? Enggak sih, bagus kok. Enggak ya. Ini loh, kita itu siap ya, David. Kamu tuh kan pinter main gitar. Tapi ada waktunya Tuhan itu mau mengosongkan kamu supaya kamu tuh tidak bangga dengan skillmu. Ya, dalam pelayanan pun kita itu siap kalau Tuhan itu membuat kita disalahpahami orang, dihina orang, niat baikmu tidak dipandang orang. Kadang-kadang ya kita memang bisa salah, lalu kita bisa disalahkan orang. Tapi kadang-kadang kita nggak salah pun ya bisa disalahkan orang. Tapi di situ tuh justru ketika kita belajar seperti Tuhan Yesus, kamu dapat merasakan. Kadang-kadang kita ya nggak salah disalahkan orang, kita kan nggak rela gitu toh. Tapi kita ingat, kita pun dulu sama Tuhan Yesus ya kayak gitu. Waktu kita pendosa, kita itu sama dengan orang yang meludahi Tuhan Yesus. Tapi lihat, dia tetap berkorban sampai mati. Kalau kita ngikuti jejak hidupnya Tuhan, if you abide, ayatnya aku lupa, pokoknya gini, kalau kita itu tinggal di dalam Tuhan, kita tuh harus berjalan seperti Dia. Jadi apa, hidupmu harus seperti Tuhan. Tuhan itu tidak mempertahankan kebenarannya, Dia berkorban. Kamu tahu, ketika kamu berkorban, ketika kamu mau mengosongkan egomu ya, tapi kamu juga menyediakan ruangan, Tuhan selidiki aku, kalau aku salah aku mau berubah ya kan. Ketika kamu menyediakan hati yang seperti itu Tuhan, kamu tuh mengosongkan sebagian dari egomu, terus menguras. Dan di situ yang kamu lepaskan itu diisi dengan urapan Tuhan, ngerti nggak? Jadi talentamu yang alami itu ditambah urapan Tuhan, di situ baru ada sesuatu yang luar biasa, ngerti nggak? Jadi kalau kita dalam pelayanan itu disalahpahami orang, dimarahi orang, dihina orang, direndahkan orang, ojo anggap orang itu musuhmu. Anggap pendek itu adalah tangan Tuhan untuk membentuk kita. Bersyukur dikasih kesempatan, lihat hal-hal gitu sebagai kesempatan. Jadi kita nggak mangkol sama orangnya, tapi kita menyelesaikan journey itu dengan baik. Semakin kamu cepat selesai, cepat berserah, cepat melepaskan, semakin kamu masuk musimnya cepat. Yang membuat musimmu lama itu adalah karena kita gocek isu
ngoceki kebenaran kita nggak mau dibentuk, kita mau menurutku gini ya harus gini, itu gak rela, itu sih membuat kita tuh pindah musimnya lama. Tapi kalau kita itu cepat rela, cepat berserah, percaya Tuhan baik, pokoknya percaya Tuhan baik, percaya Tuhan nggak mateni aku. Jadi di situ kita cepat melepaskan. Dan untuk orang yang mau melayani, memang tidak ada jalan lain kecuali pengosongan diri. Jadi kalau dihina, dianiaya, disalahpahami, biasa itu. Jadi nggak usah anggap itu luar biasa, itu biasa, harus dialami. Orang yang nggak pernah di nol, kita melayani di bak Tuhan tinggi, mati kesombongan. Karena siapa sih yang nggak melayani, kita nggak sombong kalau kita ini, wah hebat bicara, hebat main gitar, hebat nyanyi. Justru kita tuh harus lewat disalahpahami orang, kita harus lewat perempuan baru. Waktu Tuhan angkat kamu tetap termasuk Tuhan, aku tahu ini bukan apa-apa. Kita tahu kita bukan apa-apa itu bukan karena kita pura-pura tahu, tapi kita tahu kita itu memang gak iso apa-apa. Karena kita sadar, karena Tuhan pernah bawa kita ke titik terendah. Jadi orang yang pernah direndahkan, orang itu bersyukur. Kita pernah jalan seperti Yesus jalan. Kan? Tapi masih tekun, ojo direndahkan orang yang mati gak bangkit, itu sing salah. Pokoknya kita memberi ruang, Tuhan koreksi sedikit hatiku, lihat batinku, kalau aku salah aku mau berubah. Kalau Tuhan memang izinkan kita melewati hal-hal yang sakit itu, percaya Tuhan sedang memperluas kapasitas hati untuk nampung kemuliaan Tuhan. Ada keangkuhan kita yang diremukkan agar diganti dengan urapan Tuhan. Jadi nggak ada yang rugi. Oke, Delwin sekarang. Delwin nggak tahu di mana. Oh, delik wisan. Delik wedi wisan. Yang masih Ya wis lain kali ada kesempatan lagi. Ibu Ruth ya, Ibu Ruth mau bagi sesuatu ya? Silakan Ibu. Ya, sedikit aja ya. Ini sangat menarik ya pembahasan ini dan sangat dalam. Ya. Semua mau bertumbuh dalam proses. Memang perlu kita diremukkan, dihancurkan seperti bejana. Bejana kalau tidak diremukkan tidak akan jadi apa-apa. Harus melalui proses. Proses demi proses, proses lewat api. Setelah kita melewati itu, bejana akan dipoles oleh Tuhan. Bejana hidup kita akan dipoles dan akan menjadi bejana yang indah di dalam kerajaan Tuhan. Setia, ya. Ini saya lihat masih muda-muda semua. Tuhan mau pakai luar biasa. Pada saat Tuhan izinkan di titik nol, Tuhan izinkan itu karena kita mau dipakai. Sesuatu yang mau dipakai luar biasa. Ego ini harus diremukkan dulu. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita. Permuaan itu akan membawa kita di dalam keintiman bersama dengan Amin. Tuhan. Dan Roh Kudus akan terus memperlengkapi kita. Memberikan kita pengertian-pengertian ilahi. Ya. Membawa kita masuk di dalam dimensi ilahinya Tuhan. Amin. Untuk mengerti lebih dalam isi hati Tuhan. Luar biasa. Pengalaman-pengalaman pribadi seseorang untuk masuk di musim-musim kehidupan bersama dengan Tuhan. Lewati itu dengan ucapan syukur. Bersyukur. Karena kita sementara dibentuk menjadi indah di mata Tuhan. Mungkin itu aja ya. Ya, terima kasih ya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain mungkin mau menambahkan Devi atau Debbie atau Yoke? Belum, C. Belum, C. Debbie ya, Debbie mau menambahkan katanya musim baru jadi istri, katanya menemukan sesuatu. Belum, C. Nanti aja ya, C. CC, kamu sing CC, aku didelok CC. Ya, pokoknya gini loh. Berjalan sama Tuhan itu suatu perjalanan. Suatu perjalanan itu berarti suatu proses. Ya, proses yang tidak henti mengenal Tuhan. Lewat dibentuk,
kita semakin serupa. Jangan putus asa ketika dibentuk supaya kita nggak jadi serupa setan, tapi kita dibentuk kita semakin serupa Yesus. Ya, mengosongkan diri itu bukan teori, mengosongkan diri itu lewat perjalanan, lewat pembentukan kita kosong. Kita nggak ada orang bilang aku mengosongkan, lalu kita bisa kosong. Nggak ada firman itu diomong notok terus jadi. Harus kita tuh melewati kehidupan, baru dia tuh menjadi kehidupan. Firman yang kita hidupi, kita sampaikan kepada orang dengan kata-kata yang sederhana itu menjadi kehidupan buat orang lain. Ya, semoga di antara kita tidak ada yang membagikan teori, tapi semua membagikan kehidupan yang mengalir. Dan biarlah setiap kehidupan kita itu di dalam setiap musim, mau musim itu sengsara atau musim itu senang, kita itu tetap berbuah-buah di dalam kebenaran. Kita berdoa ya. Kalau sudah selesai, kecuali ada yang mau menambahkan. Kalau tidak ada yang mau menambahkan, kita tutup dalam doa. Sudah ya, kita tutup dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat persekutuan malam ini. Tuhan, kami mengenali bagaimana Engkau berjalan bersama kami, bagaimana Engkau menguatkan kami, bagaimana Engkau memimpin kami semakin serupa dengan Engkau, semakin mengenal jalan-Mu, cara-Mu. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau mengabdi kepadamu, kami nggak mau jadi orang biasa-biasa, kami nggak mau hanya punya sekedar agama, tapi kami mau Tuhan dari apa yang hal kecil-kecil yang Engkau percayakan kepada kami mau melangkah. Kami percaya Tuhan, Engkau membawa kami kepada suatu destiny-Mu yang sangat indah Tuhan, untuk mengubah begitu banyak nasib orang Tuhan. Tuhan, kami rindu perubahan bukan hanya terjadi untuk diri kami sendiri, untuk keluarga kami sendiri, tapi Tuhan, kami minta bangsa-bangsa diubahkan. Kami minta ada kehidupan yang terpancar melalui kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami setia berjalan dengan-Mu Tuhan, melewati musim apapun, melewati lembah Tuhan, biarlah kami menemukan mata air di dalam lembah itu. Kami semakin mengenal Engkau, kami semakin diremukkan, tapi kami semakin dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan, untuk setiap kami dapat menjadi pembawa kemuliaan-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan kalau di dalam pelayanan kami ini Tuhan, keakuan kami yang keluar, rencana kami yang keluar, tapi yang kami mau Tuhan tuntunan-Mu. Tuhan, kami tidak melihat jumlah, kami tidak melihat kepada apa yang dinilai manusia, tapi biarlah mata kami itu fokus kepada apa yang Engkau nilai, kepada apa yang berkenan di hadapan-Mu, apa yang Engkau mau cari di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami bertumbuh, walaupun seolah pelan, sesuai pewahyuan yang Kau berikan kepada kami, tapi di situ kehidupan-Mu terus membual di dalam hati kami. Di situ kehidupan-Mu terus melimpah ruah Tuhan, dan memberikan kehidupan kepada orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Engkau berkati persekutuan kami, Engkau berkati juga jaringan-jaringan persekutuan yang juga berjejaring dengan kami. Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan itu memuliakan nama-Mu, memperluas kerajaan-Mu. Bukan kerajaan yang dilihat oleh mata manusia, tapi pemerintahan-Mu di dalam hati setiap anak-Mu. Tuhan, rombak kedalaman hati kami, supaya Engkau yang terutama memerintah di dalam hati kami. Setiap gerak-gerik kami, keputusan, pikiran, perasaan kami dikuasai oleh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan kami lagi, tapi Kristus. Hidup yang kami hidupi di dalam tubuh ini bukan kami lagi, tapi Kristus. Kristus, Kristus, Kristus. Engkau yang menguasai, Engkau yang memerintah. Tuhan, sampai kerajaan-Mu ditegakkan, sampai seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, berikan kami visi yang besar. Walaupun kami kecil, berikan kami visi yang besar. Berikan kami hati yang besar, hati yang berani melangkah, hati yang berani mengasihi, hati yang seperti hati-Mu. Hati yang berani berkorban, hati yang berani memberi. Mampukan kami butuh anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Engkau juga memberkati setiap teman-teman yang tidak bisa hadir Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memberikan pertumbuhan masing-masing. Tidak ada yang stagnan di dalam grup ini. Biarlah Tuhan pekerjaan firman dan Roh-Mu Tuhan, melalui setiap renungan-renungan yang dibagikan juga di grup Tuhan, Engkau yang berbicara masing-masing ke hati anak-Mu. Engkau yang membuat hati anak-Mu bertindak ya Tuhan. Engkau yang membuat mereka maju selangkah demi selangkah Tuhan. Engkau yang memampukan kami untuk setia Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus setiap kami dengan darah Yesus. Mampukan kami mengiring Engkau sampai kami menjadi mempelai yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau enggak, sudah malam bisa bubuk. Doakan saya ya supaya saya cepat sembuh. Besok saya bisa pulang minggu. Amin. Ya, Terima kasih, C. terima kasih, C. Thank you. Neni kok bono. Apa, C? Neni guya-guyu tok aja Neni. Kamu sekarang masa guyu ya Neni? Lift dulu ya. Tiga goyang, Cek. Ya, Betul, CS. betul. Iya Nen. Apapun harus digawe guyu Nen. Ojo digawe ini. No. Kok iblisnya malah sing tumbuh. Yang No. dikasih makan setiap hari apa kan gitu ya. Betul. Ingat Kris Manusama nek bilang. Apa yang kamu kasih makan yaitu nanti yang lebih bertumbuh, lebih lebat. Jadi yang dikasih makan apa itu firman, terus yang dikunyah di mamah, yang ngomong kasarannya di mama terus ya itu yang nanti yang bertumbuh ya rohnya kan Amin, seperti amin. itu. Ya pokoknya kita harus berani gini. Nek pikiran kita kadang-kadang disusup-susupi oleh iblis sedikit-sedikit ya supaya ragu, supaya nggak percaya. Kita harus enough is enough, cukup ya gitu ya. Atau enggak, kamu mau sampai kapan ya? Kamu gituin aku terus ya, aku tambah bagus, aku tambah baik ya. Kamu mau kapan ya? Jadi dia lebih gitu tantangan. Tapi nek ditantang ya berani melakukan ya. Maksudnya ditantang terus belewat cumi iblis. Aku inget ya. Wah, ngadepi tantangan gak mari-mari aku sampai ngamuk loh. Aku sampai gini, kurang ajar setan. Mangkut di Tuhan kok cek dibikin nangil loh. Aku tak tambah api, kamu kapan ya? Kita kalau ngomong gitu, kita mau mangkal, kita ngomong gitu ya. Langsung dierdam, sumban. Karena kita bangkit toh. Nah enggak, kita tuh kayak diisi satu tetes, nyungsep gak sadar. Ngerti nggak? Karena dia itu seliweran ngasih kamu satu pikiran, seliweran ngasih pikiran. Gak mau hilang no, numpuk deh. Ngerti nggak? Kadang-kadang kita itu kan harus aware. Iki masuk, iki sampah out, iki masuk, iki sampah out. Jadi kamu bersih. Nek kamu bersih, kamu jernih. Tapi nek kamu sampah masuk satu, nimbun sesuai kok utakku buntu lah itu. Kita soalnya gak pakai itu apa? Perlengkapan senjata Allah. Itu loh perlengkapan senjata Allah. Pakai ketopong. Nah itu ya. Jadi gini, aduh, gak percaya kon duwe panggilan. Nah ya itu cepet buangan gitu kan. Coba sitok lagi. Wah, bojomu ini, anumu ini. Waduh, tambah akeh nyungsep mari gitu. Iku lebih banter ke firman, gak usah baca, tapi mlebu dhewe iku. Lek firman kita harus baca ya kan. Jadi kita tuh harus melawan pikiran-pikiran elek itu harus aware, jangan direnungkan. Yang enggak penting enggak usah direnungkan. Entekno tenaga pikiran. Ya wis. Selamat beristirahat. Rasanya kamu sudah sembuh deh. Suaramu sudah nggak serak. Iya, Cek. Oh iya, besok pulang. apa nanti aku tak tes langsung dah. Aku sampai kemarin gak tahan loh, tak tes 2 kali tapi sih positif. Sampai ini mau tak tes mana? Aku mikirnya besok pagi lah daripada Besok pagi lah. sia-sia. Tapi hari ini dengan iman. Aku nih ya sebenarnya mikir gini loh. Tuhan, internetku ini kan nggak seberapa bagus. Ini kan baru kan data ya. Kemarin data itu udah 10 kali gitu. Tuhan, internetku nggak bagus. Apa tak rekam ayo? Jadi aku nanti sih jalan-jalan gitu ya. Apa nggak oleh jalan-jalan ya? Sebab aku nih dari Senin minggu sampai hari ini aku di rumah terus gitu ya. Aku sih gini, kalau aku sembuh besok aku tak jalan-jalan gitu. Tapi Tuhan itu ya baik ya. Aku tuh ya sempet lah jalan-jalan sebentar. Metu tuku buku. Aku beli buku 6. Buku api-api ya. Aku gini, aku lek di sini tercekem gini aku paling gak baca buku. Aku lek di rumah baca buku kan pasti anakku ya rame, gak bisa konsentrasi kan. Di sini kan enak. Bojoku gak deketi aku, anakku gak deketi aku baca buku. Sampai baca buku sampai denger mereka keluar aku resik-resik rumah. Soalnya aku bosan di kamar kan. Tapi bener-bener aku menikmati Tuhan, gak apa-apa. Kalau Tuhan mau aku gak jalan-jalan ya wis lah Tuhan, aku punya bukumu, aku wis di kamar ya gak apa-apa. Aku wis apa sih sing mau, sing pokoke bukuku wis entuk aku wis seneng. Aku wis puas wis. Tuhan mau kasih aku jalan-jalan besok ya gak apa-apa. Lek enggak ya wis apa wis aku ya wis nerima lah. Apa sih Tuhan itu semakin mau banyak menampung kemuliaan Tuhan harus semakin siap kalau banyak hal itu yang dikurang-kurangi. Kemewahan-kemewahan, kesenangan-kesenangan dikurangi ya wis lah. Rela ya kan. Ini saya belum ini aku share lagi nih grup kemarin tak ulang ya tentang miskin. Ayo dibaca, kita ngukur kita miskin apa enggak di hadapan Tuhan. Itu loh, dibaca ya. Nanti direnungkan. Cukup miskin apa enggak? Aku rasa sih banyak yang harus dikikis dari aku. Ya wes, gitu aja. Selamat malam ya. Dadah. Yes, bye. Thank you. God bless you. Bye. Thank you, Cek.
Thank you, bye-bye.